Pertanyaanku, Anda katakan iblis tidak tahu, Yudas tidak tahu, tentara Romawi tidak tahu. Lalu didoakan oleh Yesus, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, doa Yesus ini dikabulkan atau tidak oleh Bapa? Nah, ini ya dikabulkan Bang, karena begini Bang. Kalau dikabulkan sudah selesai, iblis diampuni kesalahannya. Dengarkan dulu Bang. Abang jangan ketawa-ketawa begini Bang. Abang ya karena Anda berusaha untuk menghindar dari pertanyaan ini. Aduh. Ya saya jawab. Ya betul diampuni karena begini Bang, ketika penghukuman Allah itu iblis juga selamat. Adil, bener berjasa. Air bah turun ke dunia untuk melenyapkan semua umat manusia kecuali Nabi Nuh dan keluarganya. Sekarang Abang saya tanya, kalau memang Tuhan murka, maka air bah itu akan datang. Apa yang terjadi Bang? Binasa semua manusia Bang. Tetapi apa yang Yesus katakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Maka penghukuman itu tidak terjadi Bang. Artinya apa Bang? Di situ memberikan kesempatan manusia untuk percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus Bang. Apa yang ditunjukkan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Terserah, itu menurut Abang. Kami menjelaskan iman kami. Sekarang begini Bang, Abang dari tadi nanya terus. Nah ini Abang kan memang pengen belajar Alkitab nih. Sekarang begini, coba. Bukan, saya yang ngajarin teman-teman Kristen Bible. Bukan saya ingin belajar Bible. Enak aja. Yang menyesatkan itu, menurut Abang itu iblis yang baik, atau menyesatkan itu normal Bang? Sekarang begini, oke, saya lanjutkan aja. Di dalam Al-Hijr ayat 29, iblis berkata, Tuhanku, engkau telah menyesatkan aku. Siapa Tuhannya iblis Bang? Silakan dijawab. Terus siapa yang menyesatkan iblis Bang? Silakan dijawab. Iblis itu dihukumi tersesat oleh Tuhan karena dia membangkang apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begini, kalau iya dia tersesat. Kenapa? Ketika diperintahkan oleh Tuhan, dia membangkang perintah Tuhan. Maka Al-Quran menyebutkan, Astagfirullahaladzim. Al-Hijr, As-Sad, Al-A'raf, At-Taha, Al-Baqarah. Itu kisah Nabi Adam alaihissalam ada tertuang di sana. Ada juga di dalam surah Kahfi. Itu tentang ada iblis membangkang perintah Tuhan. Ketika ditanya, Ma mana'aka, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud menghormati Adam? Ana khairun minhu. Dia berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min turab, engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar. Sementara engkau ciptakan aku dari neraka. Dia merasa derajatnya lebih tinggi. Makanya dia tidak mau tunduk kepada makhluk Allah yang mulia, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Nah, karena dia membangkang perintah Tuhan, maka tersesatlah iblis. Karena iblis dihukumi tersesat, dia berjanji di hadapan Tuhan akan menyesatkan manusia. Dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Qala pabima agwaitani la'aqudanna siratal mustaqim. Karena dia sudah dihukumi tersesat, maka akan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Contoh. Oke, jangan panjang-panjang Bang. Pertanyaan saya gampang Bang. Saya jawablah itu. Ini pertanyaan saya, siapa yang menyesatkan iblis? Jawab dulu Bang. Iblis itu dihukumi tersesat. Dia sudah jalannya sesat. Iblis dihukumi yang mutlak mengatakan dia tersesat itu Tuhan. Oke, ini dihukumi. Sekarang yang eksekutornya siapa Bang? Yang melakukan penyesatan ini siapa? Yang menyesatkan siapa Bang? Jawab dulu Bang. Enggak. Ketika iblis membangkang perintah Tuhan, Tuhan mengatakan dia sesat, benar atau salah? Saya tanya dulu deh. Ketika iblis membangkang perintah Tuhan, maka Tuhan mengatakan dia sesat dan dia tersesat, itu benar atau salah? Betul. Akal sehat, jangan pakai doktrin iman Anda. Betul. Kalau memang dia sesat, ya benar, berarti Tuhan kami mengatakan dia sesat, itu benar, nggak ada yang salah. Nah, ini yang salah. Oke, mau saya buka data. Mau saya buka data di sini. Iya, ini udah betul, ini yang salah.
disesatkan gak? Ini sebentar, saya buka data dulu ya, biar nanti dibilang nggak longo apa, nggak ada data, nggak ada dalil kan. Iblis berkata, Tuhanku, engkau telah menyesatkan aku. Kan tadi sudah jelas poinnya di Al-Quran tadi. Kenapa dia dikatakan Bang, tersesat? ini baca, Tuhanku karena engkau telah menyesatkan aku. Bukan beda bang, bukan berkata Tuhanku karena aku sesat, bukan. Atau Tuhan mengatakan, hai kamu iblis, kamu sesat. Begini bang, kalau Coba baca dari ayat sebelumnya. Iya, menyesatkan di situ bukan Tuhan membuat dia sesat, karena dia sudah membantah. Saya baca dari awal ya. Nih baca. Nih, ini teman-teman Kristen kalau belajar Al-Qur'an berusaha kritis. Oke, berarti kami punya PR 2, ngajarin Bible-nya, kedua ngajarin Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an mungkin tidak akan dia terima. Kenapa? Bible-nya aja banyak ditolak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana iblis sama rencana Tuhan, Baik, saya tunjukkan ayat Al-Qur'annya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kan gitu ya. Dari 29, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Kan gitu. Fasajadul malaikatu kulluhum ajmaun illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Di sini terjadinya pembangkangan iblis. Oke? Kenapa? Karena ketika diperintahkan bersama para malaikat untuk bersujud, dalam kategori di sini menghormati Nabi Adam atas perintah Allah, maka di situ illa iblis, kecuali iblis yang menolak. Qala ya iblis, malaka ala takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Qala lama akun li asjuda li basharin, tidak mungkin aku bersujud kepada manusia. Khalaqtahu min solsolim min hamim masnun. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur yang dibentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Nah, disitulah langsung Tuhan, keluarlah engkau, sesungguhnya engkau adalah terkutuk. Sudah dihukumi oleh Tuhan. Iblis itu sesat, membangkang perintah Tuhan, dan dia terkutuk. Gitu. Bahkan dia dikatakan sesungguhnya engkau kutukan itu akan menimpamu sampai hari kiamat. Ya, terus iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berikanlah tangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan. Minta dipanjangkan umurnya. Qala fa innaka minal mungdorin. Oke, Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk yang ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Contohnya Kristen, iblis tindakannya jahat tapi dipandang baik jadi penebusan dosa. Padahal penyaliban Yesus itu rencana iblis, tapi akan dipandang baik karena mengikuti bisikan iblis, mengatakan sebagai penebusan dosa. Itu peran dari si iblis. Qala Rabbi bima agwaitani. Iblis berkata, karena dia dihukumi tersesat, maka dia akan menyesatkan manusia. Contohnya teman-teman Kristen. Bang. Sebentar, abang panjang kali ini. Abang coba dibaca di sini aja, abang bisa ini. Di sini ini tafsirnya ini dari NU online bang ya. Karena engkau telah menyesatkan aku. Pertanyaannya, terjemahan ini salah atau betul atau bang? Gimana bang? Terjemahannya nggak salah, yang salah Anda pahamnya. Paham Anda yang salah. Kenapa? Karena di situ menyesatkan, di situ sudah dihukumi dia itu sesat. Qala Rabbi, nih. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa di situ Allah menyesatkan iblis dengan sebuah narasi bahwa iblis itu disesatkan oleh Allah, nah itu kesalahan Anda. Ketika Al-Quran mengabarkan seperti itu, makanya
ini nih loh, ketika iblis membangkang perintah jelas, Tuhan, kok menuduh maka saya. dihukumi dia itu tersesat oleh Tuhan. Yang menerjemahkan bukan saya bang, saya cuma baca bang. Itu enak, Terjemahannya Abang, tidak salah, paham Anda yang salah. Loh, Paham nggak? Di situ engkau telah menyesatkan kok malah. Jadi Iya, gini, Bang, menyesatkan maksudnya dia itu abang sesat. menuduh saya. Yang mengatakan menyesatkan siapa? Bukan saya bang, itu tertulis bang. Engkau telah menyesatkan saya. Di ayat yang lain juga tertulis begini bang. Di ayat yang lain. Enggak, Jika oke. engkau berkehendak, Saya engkau sudah akan ngasih bukti. menyesatkan. Terlepas nanti Anda mau terima atau tidak itu urusan Anda. Iya, Oke, saya contoh nih, saya kasih contoh. Saya kasih saya contoh cuma aja. Oke, tanya. saya kasih contoh. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak iya, apa-apa. iya, saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Oke. Nah, di situ kan dia berkata apa? La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain. Dia nih akan menyesatkan manusia dengan cara apa? Akan dipandang indah setiap perbuatan dosa. Jadi orang itu berdosa tapi akan menganggap itu sebuah kebaikan. Nah, itu cara iblis menyesatkan manusia. Al-Quran menyebutkan demikian. Saya tanya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan yang berdosa? Jawab. Sudah saya jawab, saya sudah jelaskan yang Ustaz nanya. Di sini Enggak, jawab dulu. Apakah pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang berdosa? Betul. Melakukan Apakah kematian Yesus di atas kayu salib akan menebus dosa manusia? menebus dosa waris, betul. Nah, akan memandang indah setiap perbuatan dosa. Ini kayak gini nih. Dosa, tapi jadi penebus dosa. Ini nggak nyambungnya. Saya udah ya, berarti orang ini masuk ke dalam perangkap iblis. Ini tipe orang seperti ini. Tadi dia nanya. Nah, itu contohnya Al-Quran. Al-Quran yang tertulis contohnya dalam pemikiran Anda. Dari tadi nggak maunya satu arah, tidak dua arah. Abang nanya, saya jawab. Saya nanya ke abang nggak mau jawab. Begitu. Udah saya jawab. Di sini sudah jelas tertulis engkau telah menyesatkan. Di ayat lain-lain juga menjelaskan. Ya sudah saya jawab. Ya terserah kau mau kayak manapun. Udah saya jawab, selesai. Lo kok ujung-ujungnya terserah kan? Gini, di ayat yang lain juga menjelaskan bahwa Allah bisa menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki, itu udah tertulis, Bang. Jadi bukan saya. Iya, di dalam kitab Anda. Udah. Nah, sekarang saya tanya, menyesatkan itu baik tanya atau lagi. tidak? Oke. Menyesatkan itu baik atau tidak? Jawab. Al-Quran menyebutkan wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Allah tidak akan menyesatkan atau tidak akan ada orang yang memilih jalan sesat kecuali mereka orang-orang fasik yang menolak kabar kebaikan, yang menolak kebenaran, yang menolak firman Tuhan. Kembali kepada orang tersebut. Hudan, petunjuk sudah datang dari Tuhan. Tuhan itu mengawali memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu ada yang membantahnya, menolak Al-Quran, berarti dia memilih jalan sesat. Maka dihukumilah orang itu tersesat karena tindakan yang dia pilih. Karena mereka memilih jalan sesat. Kalau orang itu sudah memilih jalan sesat, berarti dia itu mengikuti jalan iblis. Kayak gitu. Sebagaimana di dalam kitab Anda dihukumi. Sedangkan di situ ada pelaku, Bang. Pelaku atau eksekutornya. Yang menyesatkan itu siapa? Jadi abang ini terlalu beranaloginya terlalu kemana-mana. Dihukumi, mengatakan dia sesat. Pertanyaannya dia dihukumi sesat. Oke, siapa yang menghukum dia? Pertanyaan, siapa yang menyesatkan dia? Apakah yang menghukumi ya Allah lah, Tuhan gimana sih? Menyesatkan itu adalah dosa. Saya tanya dulu kalau gitu. Kalau Tuhan menyesatkan, manusia, Anda setuju atau tidak? Kenapa? Nah ini udah saya jawab dari tadi, saya jawab pakai dalil loh. Ini gablek amat sih jadi oten. Saya jawab tuh pakai dalil Al-Quran dari tadi, nggak pakai Bible. Apa kali kau ini?
nggak jelas memang. Iya, jawaban saya siapa yang disesatkan oleh Allah dalam artian dia hukumi tersesat, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang memilih jalan kefasikan. Maka orang itulah yang tersesat di hadapan Tuhan. Nggak perlu muter-muter, Bang. Intinya begini, intinya Tuhannya iblis yang menyesatkan iblis, betul? Betul atau tidak? Jawab dulu, betul atau tidak? Tuhannya iblis, Ya, iblis. yang menyesatkan iblis, betul atau tidak? Udah betul. Betul. Nah, menyesatkan, kata dasar Nah, menyesatkan apa, Bang? konteks menyesatkan, dia itu memilih jalan sesat, maka sesatlah dia. Itulah disesatkan. Gebreknya minta ampun ini Oten. Kok geblek? Makanya tadi menggunakan terjemahan Sebentar, jangan marah-marah. Al-Quran menyebutkan Bima Agwaitani. Ini nih loh, udah tak kasih terjemahan yang membuat otak Anda jalan, bahwa karena aku dihukumi diputuskan sebagai tersesat. Oke. Itu maksud kalimat disesatkan. Karena pilihan yang diambil oleh iblis, maka Ya. dia akan menyesatkan manusia. Contohnya orang-orang yang menuhankan anak orang. Sudah Oke, dijawab Kak. di dalam Begini, Bang. dari tadi Sebentar, berkali-kali. sebentar. Oke, kita Sebentar, saya bersederhana. tanya dulu biar Yang poinnya dapat. menyesatkan Apakah manusia, Anda iblis. setuju? Oke. Wah. Iblis sesat. Sebentar, Gebleknya. yang menyesatkan manusia adalah iblis, betul. Berarti iblisnya sesat, betul? Betul atau tidak? Iya. Yang menyesatkan manusia adalah iblis, berarti iblisnya sesat, betul atau tidak? Betul. Saya kan? baca dalilnya, oke? Saya baca dalilnya ya. Iya, saya perkuat pakai dalil, oke? Saya perkuat pakai dalil. Iya, dengerin, saya perkuat pakai dalil. Saya pakai dalil. Diam, Otennya diam. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, percaya nggak dalil ini? Percaya nggak ini? Oke, Bang. Ya, percaya. Sekarang Ya, berarti yang mendatangkan kesesatan di sini siapa? Nah, mendatangkan beda dengan melakukan, Bang. Jadi yang melakukan langsung itu beda. Begini, sekarang saya tanya. Ketika manusia yang menyesatkan manusia iblis, maka iblis Ah, adalah ini sesat. Guruda sudah kembali, Guruda sudah monitor. Nah, nggak Ya, apa-apa. ya, Din. Oke, silakan. baik. Aku izin sholat juga. Iya, gini. Jadi Bang Alif ini terlalu diskusinya nggak mau dua arah. Jadi dia mau nanya tapi nggak mau ditanya gitu. Jadi Innalillahi wa agak inna susah. ilaihi rajiun. Ya Allah, Gitu. fitnahnya luar biasa. Dari tadi saya nggak nyenggol-nyenggol Bible ketika nanya Al-Quran. Dasar Oten, memang pengikut iblis kau. Ingin tersesat mulu. Lanjut, Guruda. Iya, baik. Santai. Oke. Begini Zoom. Begini, Saudara, Bang saudara. Iya, gimana? Ya, tadi kan begini, ini kan Abang Alif menjelaskan. Saya tadi bawa di Al-Hijr ayat 29. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, sekarang sebelum ke iblis, kita tanya, ketika manusia disesatkan atau yang iblis menyesatkan manusia, maka iblis adalah sesat, betul Bang? Jangan ke situ dulu. Kita dari akar dulu. Oke. Kalau baru bicara jangan Boleh. di tengahnya. Jadi oke. Boleh. Selamat Oke. siang. Selamat siang. Sabar Jibril, gantian Jibril, sabar. Banyak pasien saya di hari ini, tenang kamu. Iya. Cuman Jadi hanya gini, Bang, ya. Iya, sabar. Jadi gini, saya ingin Anda menjelaskan dulu terkait apa yang tertuang di dalam Yohanes 1 nomor 3. Boleh Anda bacakan ke saya? Bentar Bang. Iya. Saya handphone saya kepental-bentar. Kalau kepental saya naik lagi ya. Ntar ini mau. Oh, atau aku aja yang baca. Boleh Bang. Soalnya takut Iya. kepental saya nanti. Silakan. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Siapa ini yang dimaksud di sini, Bang? Yang menjadikan segala sesuatu ini? Itu adalah Tuhan, Bang. Allah. Tuhan. Allah menjadikan segala sesuatu. Termasuk Begini, kejahatan. Iya, jangan pakai kata Tuhan dulu, Bang. Nanti jadi multi tafsir karena Tuhan Nggak itu kan, apa-apa. Intinya- berbeda. Jadi intinya Allah pada- menjadikan segala sesuatu. Intinya pada prinsipnya Tuhan menjadikan segala sesuatu. Setuju? Iya. Allah menjadikan segala sesuatu. Bukan Setuju. Allah di situ, Bung. Theos di situ. Jadi jangan memperkeruh suasana.
Itu bahasa Yunani di situ, Bang. Bahasa Theos Yunani. itu apa artinya? Dewa artinya dewa. Nah, jadi makanya saya ambil jalan tengahnya, kata Tuhan aja supaya dia sifatnya global, tidak memihak kepada satu keyakinan. Setuju? Bisa, Bang. Nggak bisa karena nanti begini, ketika ada yang menuhankan pohon, nanti dibilang bagaimana bisa pohon menjadi pencipta? Nanti Tidak, abang masalahnya lagi. masalahnya di situ bukan kata Allah, Bung. Itu bahasa Yunani aslinya, Theos. Theos Oke, dalam bahasa oke. Indonesia apa, Bang? Anda nggak mau jadi penyesat kan? Anda membahas tentang Oke. penyesat kan di sini, ya. Makanya kita Ya, harus lurus, jangan oke. ada sesat Silakan, menyesatkan di silakan. sini. Nah, Oke, jadi Tuhan lanjut, pencipta langit dan bumi di situ menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk kejahatan? Tidak, Bang, tidak. Karena Tidak. Berarti gagal. Berarti dalil ini gagal. Kok gagal? Allah Ya, Tuhan itu karena di situ menciptakan baik, yang kan? mana yang mau bicara ini, turunkan aja dulu yang lain kalau tidak mau tahan dirinya bicara. Adanya. Kalau tidak tahan berbicara turunkan. Nah, bagus. Nah, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini batal dalil ini atau gimana? segala sesuatu yang baik, Bang. Jadi Nggak ada kata baik di situ. Kamu itu jangan menyesatkan, mentang-mentang Tuhanmu menyesatkan, kau menyesatkan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dari itu hari- maksudnya apa? Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu diciptakan segala sesuatunya baik. Tidak ada Allah kami itu Oke, menciptakan. mana kejahatan. dalilnya? Mana Semuanya dalilnya di baik. Yohanes 1? Turunkan Lihat, lagi yang lihat satu ini, aja, turunkan lagi. lihatkan Turunkan lagi. penciptaan. Kalau dia tidak bisa memberikan dalil, turunkan lagi. Saya kasih dalil Baca ya, di Bung, ya. Kejadian. Saya kasih di Kejadian dalil. satu itu kan sudah ada. Yesaya 45 nomor 7. Dengarkan. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan atau nasib jahat. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini batal juga. Yohanes 1 nomor 3 batal. Yesaya 45 batal juga. Dibuang juga nih dalil. So paten kalian. Woi. Gimana ini? Dibuang deh ini. Yesaya 45 nomor 7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kemalangan atau kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini dihapus juga ini. Ini kitabnya Yahudi di Stipex. Di Stabilo ini dihapus. Gimana? Dihapus nggak nih? Bicara dong. saya boleh jawab ini. Oke, saya boleh Ya, jawab. silakan. Saya diam Silakan. tadi. Nanti kan Ya, silakan. Atau gini, saya kasih ke senior saya dulu, Bang Martin. Silakan, Bang Martin. Enggak, kamu aja. Martin itu murid saya dari dulu. Kamu aja. Murid. Kamu aja. Waduh, kalau Iya, Pak Martin itu murid saya. Coba kamu ini dulu. Ayo. ya begini. Karena kamu orang baru, saya lihat kamu berlata-lata, berapi-api, semangatmu tinggi, ilmu aja yang nihil. Kemampuan bicara bagus, tapi nihil ilmu. Ayo. Oke. Yesaya 45 nomor 7 coba kau baca. Oke, saya 45 tadi kan udah Abang bacakan kan. Begini, Iya, kalau saya buka data Silakan, ini nanti silakan. ya, ke pental nanti saya izin Yang dulu menjadikan supaya terang, yang pasang. menciptakan gelap, yang menjadikan kemujuran dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini dihapus nah, ini dalil. Nah, Dihapus nggak? sebentar. Di situ Di situ. ketika Di situ. Saya sudah izin mulai saya buka dulu. ini sudah Soalnya- mulai mau mempraktikkan Sebentar. kejahatannya ini. Silakan. Sebentar. Saya nanti ke pental, saya naik lagi, saya mau buka data. Silakan Bang Martin dulu. Kalau nggak ada ilmu jangan coba-coba naik di Kumal Muslim. Malu dia, teman-teman. Malu. Malu dalam bahasa Ibraninya di situ disebut roh. Roh itu artinya jahat. Akulah yang menciptakan, akulah yang membuat semua itu. Ayo. Oke. Silakan. Silakan. Berapa tadi? Ayat berapa? Yesaya 45 nomor 7. Kau sudah pakai kitabnya orang, kau enggak tahu juga. Sabar. Santai Penyesat dulu, begitu, kenapa? penyesat gitu. Cuman Nah. menang di koar aja. Silakan.
Nah begini, kalau saya mah penyesat, kalau dibilang penyesat Bang ya, tadi kan udah jelas yang menyesatkan siapa. Nanti akan saya buktikan. melakukan Anda penyesatan. jangan kabur, Iya, makanya silakan. saya akan buktikan siapa yang penyesat. Saya baca. Bukan cuman Oke. iblis aja, tapi seluruh Kristen di dunia itu adalah penyesat. Nanti saya buktikan dalilnya. Kristen sama dengan penyesat. Saya buktikan dalilnya sebentar. Jangan kabur. Jangan kabur. Yesaya akan 45 nomor kabur. 7. Iya. 45 ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Ya. Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib malang Bang. Bahasa Ibraninya apa nasib malang di situ? Ah silakan. Nah, inilah kau agamamu penyesat. Kitabnya orang kau terjemahkan seenak perut. Itu kata ra di sana. Kata ra itu artinya jahat atau kejahatan. Hei. Ah, Hei. ini Agamamu itu adalah titisan iblis. Kitabnya Nah, ini Yahudi ya, kau kalau terjemahkan serampangan. kalau udah tersesat gini kejang-kejang, ternyata cuma kira bisa diskusi yang baik. Loh, Ternyata saudara, sama aja. saudara, kalau ada sebuah kitab mengartikan kitab original teksnya dengan tidak sesuai, itu penyesatan atau apa menurutmu? Begini Bang, ini terjemahan sudah yang dipermasalahkan terjemahan gak jelas. Lah tadi saya bawa terjemahan. Emang saya yang menerjemahkan, kok ketawa? Nah, itulah artinya agamamu itu sebagai kendaraan iblis untuk menyesatkan orang. Karena kitabnya orang Yahudi diterjemahkan, dihilangkan terjemahan yang sesungguhnya untuk menipu. Itulah agamamu. Nah, Itulah agamamu. Nah, ini kejang-kejang itu. Nih, Bagus nih. ya diskusinya. Sekarang udah kejang-kejang di Al. Ini bahasa aslinya nih, bahasa aslinya nih, coba. Yesaya 45 nomor 7. 45. Ya. Wah mantap ini. Ada Bang Billy. Nomor 7. Pegangan, kau pegangan, kamu pegangan. Yoser or uvore Hoseh. Hoseh shalom uvore ra. Ani Hashem asa. Oh. Artinya Artinya yang menciptakan terang dan gelap, yang menciptakan damai dan kejahatan. Create evil. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak menciptakan sesuatu segalanya. Tuhan itu menciptakan segala-galanya, termasuk kejahatan, tuyul. Makanya jangan jadi oten. So paten, so cantik. Sedangkan agamamu itu Bang Zuma ke Udah ke band. band. Ada yang panas di bawah ya? Waduh. Makanya Jangan panas, santai aja bro. bahasanya. Iya, Saya jangan nggak tahu, panas bukan- gitu loh. Santai aja, jangan ditombak gitu loh. Hai. Enggak, Santai enggak gitu ada. loh, Saya ya. tidak Ini ada aja nih pasukan. bro, jangan main. Jangan main saya tidak ada tombak-tombak gitu. Nggak ada Santai pasukan. aja. Begini. Kalau ada orang yang main menciptakan tombak, itu artinya kepanasan iblis kalian gitu loh ya. Oh ya nggak apa-apa. Itu urusan. Ya, saya tidak tahu kalau itu ya. Saya bukan tipe orang yang Bang suka Al- main tombak. Bang Alkus, Begini, saya juga baru tahu kalau Allah mereka itu menyesatkan kalau tidak dibukakan data itu tadi. Bahkan terjemahannya mereka bantah-bantah. Padahal udah jelas terjemahan itu, tapi Coba di terjemahan yang King James ya. King James bisa dibesarkan. Ini Kristen yang terjemahan ini King James. Tadi kan Tanakh, kitab orang Yahudi. Sekarang kitab Kristennya. Coba dibesarkan, host. Sudah saya besarkan tuh Bang. Hah? Belum kok. Besar. Udah di layar besar. Oh udah, oke. Udah besar itu, udah besar. Di sini tulisan I form light and created darkness. I make peace and create evil. Ya, evil itu kejahatan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia evil itu artinya kejahatan. Ini selaras dengan ayat dalam Torah. Reh nadati levaneka hayom et hayom vetato vetamawet vetara. Pada hari ini aku berhadapan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jadi ini selaras dengan Taurat. Tuhan memberikan kepada kita hak untuk memilih yang baik dan yang jahat. Ya, nih create evil. Jadi tidak ada nasi malang nasi mujur.
Kalau terjemahannya masih mujur, maka ketika masuknya malah akan menyalahkan Tuhan. Bang Zuma gimana? Setelah jatuh ada yang sakit nggak kira-kira badannya Bang Zuma nih? Enggak. Oh, enggak ya? Kalah Tuhannya dia 3 hari, aku nggak cukup 3 hari bangkit. Makanya santai dulu. Lanjut, Mas, Abang dah. Juman. Saya bernarasi dulu. Bang Juma. Saya bernarasi ya. Biar nggak jatuh lagi bang. Saya bernarasi ya. Jadi jelas saya bernarasi jelas bahwa Tuhan itu maha kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Kejahatan itu bagian dari ciptaannya, karena kejahatan itu adalah sama seperti ciptaan yang lain. Tidak ada itu sosok cantik. Enggak ada itu Tuhan kami ciptakan kejahatan. Berarti Tuhanmu enggak maha menciptakan, dan katanya maha mencipta. Segala sesuatu dicipta, termasuk kejahatan. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Kita sudah buktikan itu berdasarkan dalil. Sekarang masuk ke tema berikutnya, apa level berikutnya untuk menguji kalian. Sabar Tadi dulu. Sebentar. Tadi dari tadi Sabar Anda dulu. narasi gantian dong Mas sama satu Sabar arah. dulu kan, Gimana? Anda kan sudah malu kan? Kan Kok sudah malu. Saya mau jelasin ini aja. Kan Kenapa sudah Anda tidak malu. memberi kesempatan. Ya sudah. Coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan. Saya jelaskan. Ah, Oke, silakan. yang disebut tadi memang banyak tafsir yang menjelaskan tentang kejahatan. tafsir? Tentang Tafsir kemalangan. lagi? Tafsir itu terjemahan itu kan terjemahan itu salah satu tafsir Bang. Tafsir dalam bahasa yang lain. Nah ini makanya si Juma ini nggak mau dengerin kan. Waduh. Sekarang terjemahan Kamu itu mau tafsir menyesatkan? atau Ya bukan? udah, silakan kau Sebentar, menyesatkan. Silakan. Silakan. Saya tanya, Silakan. terjemahan itu silakan. tafsir atau bukan? Bukan. Nah kan, terjemahan Bukan. itu adalah tafsir dalam suatu Kamu bahasa salah. yang mendekati Kamu salah. dengan arti. Salah. Ya udah. Salah. Tafsir dengan terjemahan itu Oke. beda, Dek. Oke, begini. Ketika di situ disebutkan tadi bagus itu Bang Yosef ya mengatakan di dalam New King James Version itu evil. Oke di situ. Tapi ketika di New English Translation di situ calamity. Jadi di situ yang disebut kemalangan, chaos, semua itu memang itu Tuhan itu semua adalah Jahat nggak Tuhan itu? yang menciptakan. Nah, Jahat nggak itu? itu bukan masalah jahat, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Nah, masalahnya bukan itu Zuma. Yang kita bahas adalah menyesatkan. Ketika dikatakan Lah, menyesatkan, oke, di situ baik. iblis Lari lagi. Engkau telah menyesatkan Oke, aku sebentar. Gantian baik. dong, gantian. Baik. Sudah, Kamu kan tadi sudah. ngomong, saya diam Sudah. tadi. Udah Ah, kan? selesai. Belum Sudah saya selesai. ngomong. Udah selesai. Kasih saya 10 detik. Udah Kasih saya selesai, 10 kita detik. udah nangkap. Kita udah nangkap. Anda memelintir dalil. Kok Anda memelintir saya dalil. Saya baca. Anda woy. mentafsirkan dalil. Akulah Saya baca. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu termasuk kejahatan. Anda pelintir. Oke, saya kasih dalil. Dalam kitab saudara Anda nanti pelintir lagi. Di dalam Tesalonika 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dengarkan. Dan itulah sebabnya Theos, Tuhannya Kristen, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini Anda mau tolak atau gimana ini? Theos, dewanya Kristen, Oke. mendatangkan kesesatan. Ini. Oke, saya baca. Boleh saya Yes. boleh saya jelaskan? Silakan. Anda baca dulu baru Anda jelaskan. Silakan. Begini, Bang. Ketika dikatakan mendatangkan bukan berarti Tuhanlah atau Allah yang kami sembah itu adalah pelaku yang menyesatkan. Mendatangkan itu begini, Bang. Dia mendatangkan kesesatan. Hei, kejang-kejangan, dia mendatangkan kesesatan. Boleh Kepada ngomong siapa nggak? dia mendatangkan kesesatan itu? Coba. Boleh. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Iblis yang menyesatkan, yang mendatangkan kesesatan. Itulah itu ya- sebabnya ya Tuhan. Theos mendatangkan. Oke, begini Bang. Loh, Cuma, kok penyesat ini lucu, penyesat ini Boleh lucu. ngomong? Enggak, boleh ngomong. nggak? Iya, tapi kamu Boleh jangan ngomong bantah nggak? dalil kitabmu dong. Oke, saya tidak bang. Oke, silakan. Mendatangkan itu bukan berarti pelaku, Bang. Contoh begini, ketika Bang ya, saya datangkan Zuma akan masuk ke Komal ini. Terus Zumanya nggak datang, terus saya bilang, oh ternyata saya. Artinya apa, Bang? Pelakunya itu, Bang, yang Yang pelakunya mendatangkan siapa? kesesatan Apakah siapa?
Kan kejang-kejangan. Iya, mendatangkan. Enggak, saya itu bertanya. mendatangkan Zuma. Masa bertanya Apakah dibilang saya Zuma? kejang? Pertanyaan Loh, saya, bukan. Saya siapa yang jawab, mendatangkan saya jawab. kesesatan? Oke, mendatangkan kesesatan. Tuhan, betul. Tuhan. Tuhannya siapa? Ya, Allah yang kami sembah, benar. Mendatangkan. Tuhanmu yang mendatangkan kesesatan, betul? Betul. Tapi bukan Berarti yang pelaku, menyesatkan Bang. di situ Beda. siapa? Yang menyesatkan iblis. Iblis. Yang mendatangkan iblis siapa? Ya, Tuhan, betul. Tuhannya Tuhan siapa? mengizinkan. Tuhannya siapa? Ya, Tuhan kami. Ya, Tuhan kami, Udah Allah kami. selesai. Udah. Terima kasih. Thank you. Thank you. Nah, boleh Luar gantian, biasa, Pak, luar boleh biasa. Luar biasa. Masya Allah, Sebentar. Masya Allah, luar biasa. Cuma, Udah boleh selesai. gantian. Udah selesai. Berani Udah selesai. nggak gantian? Sekarang, Oh, udah selesai. sekarang Yesus mengatakan begini. Allah tidak jadi pelaku Sekarang Yesus penyesat. mengatakan begini. Dengar. Oke, Anda sudah iya, mengakui, Bang. sudah selesai. Yesus mengatakan Lanjut, begini. Bang. Ya, Yesus mengatakan begini kepada Oke, orang Yahudi. silakan. Kepada orang Yahudi Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini berhasilkah terjadi? Berhasilkah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab, jujur. Nah, jadi begini, Bang. Banyak Bang nabi-nabi yang mengaku, para pengajar yang percaya. Mereka berkata, Yesus begini begitu, tapi dia melakukan kejahatan itu sama. Asik. Saya ulang boleh lagi jelasin pertanyaannya. nggak? Hei. Ini bukan sekolah minggu. Pertanyaan saya dengarkan. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, Aduh. mana orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Ya, begini, Bang. Banyak pengajar-pengajar sesat. Tadi kan Abang udah, mungkin ini Abang yang sering Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab. Iya, Berhasil banyak, atau Bang. tidak berhasil? Iya, memang berhasil, Bang. Orang memang banyak Siapa yang tersesat. nama orang banyak ini yang menjadi pengikut iblis dalam nama Kristus? Nah, ini kan nanya siapa, nanti nanya siapa lagi gini. Harus, Orang-orang harus kita harus bongkar-bongkaran di sini. Harus bongkar-bongkaran. Anda saya mengatakan, sabar. saya boleh Anda jawab mengatakan nggak? Zuma ini nggak iblis berani berhasil mengarah. menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus. Pertanyaan saya, banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Kristus itu apa namanya? Betul, Bang. Pengikut betul, Kristus yang iblis ini namanya siapa? Oke, saya jawab ya. Ini agak gimana Zuma? Nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Boleh ganti? Saya arahkan Anda untuk berdiskusi dengan ilmiah. Iya, saya jawab Iblis ini. memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang menjadi pengikut Kristus itu namanya apa? Gelarnya apa? Ya, contohnya kayak kamu ini Zuma. Ketika kamu membawakan tentang Udah. menjelaskan Host turunkan, tentang iman host. Kristen. Host turunkan. Loh. Nggak layak iblis kita diskusi dengan iblis, nggak layak. Anda turun di bawah. Siap. Nggak layak kami berdiskusi dengan iblis. Oke? Anda sudah ketampar bolak-balik kiri kanan, masih tetap tertawa. Kenapa? Iblis begitu. Udah dikatakan oleh Tuhan, kamu akan masuk ke neraka kekal. Tak apa Tuhan, yang penting aku bisa menyesatkan orang. Itu kamu udah ditampar kiri kanan, enggak apa-apa, yang penting aku bisa tertawa. Iblis. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu, wahai orang Yahudi, muridku yang hidup di abad pertama. Datang iblis itu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblis itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil nggak? Berhasil, kata iblis tadi. Berhasil. Apa nama pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa gelar pengikut Kristus hari ini? Yang ikut kepada iblis, yang pura-pura ngaku Kristus. Apa nama kelompok mereka? Pengikut Kristus, apa namanya? Kita kenal di Indonesia ini dengan sebutan apa? Pengikut Kristus dikenal dengan sebutan apa? Aliteng. Aliteng. Tergenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dengan berkata, akulah Kristus.
Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh iblis yang bernama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Udah selesai. Silakan Dinda Alif dilanjut. Tugas saya udah selesai sementara, lanjut. Itu Pak Martin tuh ngapain tidur, Pak Martin? Ya, saya tanggapi ya. Ya, silakan Pak Ada Martin. suara saya enggak? Ada. Saya enggak? Ada. Ya. Jadi kalau yang Juma itu seperti itu. Juma itu udah stres dia. Dia karena dia banyak belajar Alkitab, lalu di dalam pemahaman yang lahiriah, lalu dia mengucapkan seperti itu. Tuhan ini ngurusin masalah dosa, masalah kejahatan manusia. Manusia dengan terpengaruh iblis itu berdalih macam-macam. Ya, mengatasnamakan kebenaran tapi menyesatkan orang. Itu banyak sebenarnya. Itulah dosa yang ada pada banyak orang itu. Jadi seperti itu di dalam Kristen ada orang-orang yang seperti Yudas yang dihasut oleh iblis. Jadi hasutan oleh iblis ini memang merusak segalanya. Kalau Yesus mengajarkan mengasihi gitu loh. Nah, tapi orang-orang itu jahat. Mereka tadinya percaya Tuhan tapi lalu mengabaikan kebaikan Tuhan. Itu. Jadi orang menjadi jahat itu karena itu. Kenapa manusia di dunia ini jadi jahat itu karena iblis. Dari tapi dulu ini ada yang orang ini hanya curhat aja terus, kerjanya cuma curhat. Ini segala macam dipakai cara-cara licik. Dia sedang membicarakan tentang dirinya ini. Dia sedang membicarakan tentang dirinya dia. Lalu dia sedang membicarakan. Udah diam. Ditendang aja orang kayak gini. Ngapain? Merugikan negara orang kayak gini. Negara rugi memelihara orang seperti ini. Kau itu berbicara Martin, sudah tua, udah bau tanah. Coba kau pakai otakmu dulu. Jangan kau hanya ngomong. Dari dulu kau kayak gitu aja terus. Rugi negara bayar pensiunmu itu. Karena tidak ada otakmu. Kau bicara pakai dalil dan apa? Saya berbicara dalil Martin. Saya bicara dalil. Yesus berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen itu penyembah agnostos theos. Dewa Athena yang Kristen sembah. Asal kau tahu Martin. Tapi kalau kau tidak kuat mendengarkan penjelasan saya, kau turun. Oke? Saya keras karena tujuannya untuk menggembleng kalian supaya nggak gila permanen. Paham kau? Mantap. Yesus berkata di dalam kitabmu Martin, tuyul, manusia cuplis. Dari dulu kau memang tak pernah beres otak kau itu. Selalu curhat mulu. Sikit-sikit setan yang kau salahkan. Padahal kau sendiri lebih kesetanan daripada setan. Setan terus yang kau salahkan. Sementara kau makan babi, menyembah Yesus, tak ada perintah. Kau lebih setan daripada setan. Dengarkan saya. Matius 24 Martin, nomor 4, nomor 5 Yesus berkata kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Yahudi, dengan memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa Martin? Nama Yesus. Berarti penyesatnya ketika muncul apa ngakunya? Aku Yesus. Paham situ Martin? Paham? Yesus palsu ini mengaku Kristus. Berarti nama lengkapnya dengan gelarnya apa Martin? Yesus Kristus, Martin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus dengan gelar Kristus ini menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Kalau berhasil, apa nama pengikut Kristus palsu ini? Kronyok, krenyik, atau Kristen? Kau jawab itu Martin. Jangan kau kemana-mana curhat. Memang saya keras. Saya memang keras terhadap orang bahlul kayak kau. Silakan. Berat. Sungguh luar biasa. Jangan kau curhat. Ya. Selamat siang Bang Gabriel. Ini sama juga ini. Kresek kosong. Orang-orang tak punya otak semua. Cuma punya kuping, punya mulut, tapi nggak punya otak. Ini si siapa nih? Si Gabriel ini. Jadi kau bilang kami penyembah dewa Yunani? Yes. Real. Siapa nama dewa Yunani yang kami sembah itu? Dewa apa Juma? Agnostos theos. Apa? Agnostos theos, nama siapa itu? Nama dewamu yang kau sembunyikan dengan sebutan Allah. Aku menyembah Yesus Kristus. Iya betul. Itulah agnostos theos itu yang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena.
Aku nggak kenal siapa Agnostos Theos itu. Memang kau tidak mengenalnya. Memang kau tidak mengenalnya. Karena kau sudah ditipu oleh lain dengan engkau dianggap menyembah kepada Allah. Mau saya buktikan? Juma, jangan kau paksa kami menyembah dewa Yunani. Mau kan saya buktikan berdasarkan dalil kitabmu? Bukan mau saya buktikan, mau saya Ya, pelintir. kamu takut. Kamu takut. Oke, oke. Oke, saya buktikan. Oke, mau baca kitabmu Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Kisah para Silakan. Di mana Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Yang benar dulu bilang Kisah Para Rasul yang bagus dulu. Enggak ada rasul di Kristen, enggak ada rasul. Rasul itu bahasa Arab. Ngapain kau pakai bahasa Arab? Jangan kau jadi penyesat tulen kayak Paulus. Kisah Para Rasul berapa? Penyesat. Kisah Para Wartawan bab 17 nomor 22 sampai 23. Jangan kau sakit hati, memang penulis kitabmu wartawan. Mau gimana? Baca. Kisah Para Rasul 17 ayat Rasul 22. penipu, penyesat. Enggak ada kata rasul dalam bahasa Yunani, enggak ada. Kitab kami Penyesat, penyesat. Jangan ku pakai kata rasul penyesat. Sekalian kubongkar semua penyesatan-penyesatan yang kalian lakukan dengan nyamar-nyamar pakai kata rasul. Gak ada kata rasul. Ayat berapa? Wartawan. Ayat berapa penyesat? Kisah Para Wartawan 17 nomor, jangan ku pakai ayat penyesat. Nomor 22 sampai 23. Silakan penyesat. Okay. Silakan. Baiklah, Antikristus, nomor ayat 22. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena. Nah, orang-orang apa? Bahwa dalam segala hal sebentar dulu, ribut kali kau, biar aku baca. Orang dulu apa? Ini. Hai orang-orang Athena. Athena. Aku lihat. Bentar dulu, sabar dulu. Athena dipanggil, bukan orang Yahudi, Athena. Nanti kalau aku potong-potong kau bilang aku. Ya kan saya sudah menjelaskan aja supaya otakmu itu masuk. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Ini orangnya dibilangnya sama orang Athena ya, si Paulus ngomong. Ilah pakai bahasa. Udah kau turun. Anak babi kau turun. Turun. Kau itu kayak setan, memang kau penyesat. Tai. Memang Kristen ini memang dicetak menjadi setan. Jelas-jelas tertulis dewa-dewa, dibaca lagi ilah-ilah di sana. Bahasa Arab lagi, kau masuk lagi ke situ. Memang betul-betul kau itu kata rasul, kata ilah, kata Alkitab, kata Allah diambil semua. Penipu, penyesat. Dasar anak kuntilanak lahir dari tanah kuburan. Ngomong seenak perut, agama kau menghalalkan semua cara untuk menipu, berdosa. Tai ayam. Yang benar di situ adalah dewa-dewa atau teos. Dasar biadab, kebiasaan. Inilah kalau agama dari penjajah, semuanya dirampas, punya orang dianggap punya dia. Seenak perut, malu kau kan punya agama dari Yunani. Sampai kau tutupi agamamu Yunani itu menjadi ke Arab-Araban. Kalau enggak Arab-Arab, Yunani Yahudi-Yahudian. Memang kalian ini sudah disetting jadi gila memang. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, hai orang-orang Athena, aku Paulus melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, mesbah kuil dengan tulisan, kepada teos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kalian sembah wahai orang Athena adalah sesuatu yang kalian tidak mengenalnya. Maka aku Paulus, itulah yang kuberitakan kepada kalian. Apa yang kuberitakan kepada kalian? Kristus Yesus. Siapa Kristus Yesus itu wahai orang Athena? Itulah dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Nah, masih mau mengatakan bahwa kau menyembah kepada orang tuannya Yahudi? Masih mau? Sedangkan Paulus memuji penyembahan orang Athena terhadap dewa-dewa. Aku datang memperkenalkan dewa-dewa yang tidak kau kenal itu. Dalam nama siapa?
Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalian ini berat memang. Kenapa? Karena kalian didoktrin, didogma, bukan proses belajar. Coba kalau Martin buka mulut, pasti curhat dia, curhat. Ada sebabnya, itulah makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ada peperangan, ada bunuh-bunuhan, karena orang sudah jatuh dalam dosa. Ya gitu aja terus kau, sampai kau mati begitu aja terus. Tidak bisa kau bicara terkait dengan dalil, sedikit aja kau pakai dalil. Hah? Apain kau harus memperbodoh dirimu terus menerus? Kalau kau di gereja gak apa-apa. Ini depan kalangan umat Islam, ribuan manusia nonton kalian ini. Ribuan manusia nonton kalian. Masih dari zaman dulu, dari zaman WA sampai zaman TikTok, kalian masih kayak gitu. Khususnya Martin ini, udah tua nggak tahu diri nih. Hebat kau Juma. Kamu Ya, iya sudah dong. merasa salah, kamu merasa kalah, kamu bahasamu keras begitu. Orang yang bahasa kayak kamu itu Kalah, sudah merasa kalah dari apamu? Kalah dari merasa apa? Kalah. Itu sebenarnya Kalah itu. apa? Kalah Kamu apa? tuh baca banyak Alkitab. Ya, tetapi sekarang mari versi kita kamu, cara tiktokan. berpikir Coba, yang Martin, kasihan, dengarkan yang saya, membuat Martin. Kamu jadi tersesat itu. Kamu pikir orang Kristen itu bodoh. Paulus Orang Kristen mengakui tahu, enggak? ngerti tentang agama Yahudi, tentang Betul. agama Islam itu kita tahu Paulus semua. mengakui enggak? Itu. Kamu belajar Mengakui enggak Alkitab, Paulus tapi itu salah pengertiannya. kalau dia mengajarkan Baca kemudian salah kepada harfiah. orang Athena, Hafalin dewa-dewa ayat-ayat. yang tidak mereka kenal. Paulus akui enggak? Paulus akui enggak kalau dia mengajarkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena? Paulus akui enggak? Paulus akui enggak? Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal, diakui oleh Paulus. Datang kepada Yunani, orang-orang Yunani, mengajarkan kemudian bahwa dewa yang tidak dikenal itu, itulah Kristus. Betul? Keliru. Nah, coba. Tujuan dia mau menjelaskan. Coba kau masuk ke dalilnya. Rasul yang luar biasa. Coba kau masuk ke dalilnya, Martin. Hei, kamu tahu orang Kristen terbanyak di dunia itu karena Rasul Paulus. Itu Rasul Karena luar biasa. Paulus memang Ya, menggenapi dia luar nubuatan biasa Yesus. itu. Waspadalah Dia sangat kepada luar biasa. iblis yang datang Ya. kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang. Tergenapi. Kalau kau merasa banyak, memang banyak orang yang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Thank you. Sekarang kau masuk di dalam Kisah Para Pewarta 17 nomor 22 sampai 23. Berani nggak kau baca? Berani nggak? Baca aja, itu kan hak Kau kamu. yang baca, Martin. Dan kamu sendiri. Kamu yang baca, Martin. Jangan kau suruh saya baca. Itu kitabmu. Giliran saya nanti kau bilang salah terjemah lagi. Kau baca. Kau yang baca sendiri. Kamu baca aja menurut Kamu yang baca. pengertian kamu Kenapa sendiri. harus saya? Kan saya tadi sudah baca. Kamu lagi. Itu. Berat. Kamu sendiri. Alkitab tuh tidak bisa diterjemahkan Nah, itu seperti curhat lagi. Curhat lagi kan? Curhat lagi. Diminta. Coba kau baca sendiri kitabmu itu. Baca. Habis itu kau terangkan. Silakan. ya. Ya silakan. Ya. Pak. Ya. Orang-orang Athena. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Beribadah kepada dewa-dewa. Mereka sungguh-sungguh di situ kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu bicara pada kamu, Juma. Tidak mengenal Allah tapi menyembah Allahnya. Bahlul. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada bukti, tidak ada kuasanya. Itu Ya. dewa yang Oh,
disembah oleh orang Athena itu namanya Menyembah Allah yang tidak dikenal. agnostosteos. Makanya saya tanya Anda, coba Anda Agnostosteos menjelaskan itulah tentang kehidupan Anda. yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 13. Orang-orang Yunani menyembah kepada agnostosteos, yaitu Ini teos yang pertanyaan tidak saya dikenal. berapa tahun yang lalu Juma sama kamu. Ini pertanyaan saya. Allah yang tidak dikenal, itu yang kamu tidak bisa jawab kan? Ini Kamu nih sekarang yang diperkenalkan ayat Paulus ini. kepada saya. Ini Kamu nih ingat jawabannya. bahwa beberapa tahun yang lalu Ini saya tanya ayat jawabannya, seperti ini, Tuyul. dan kamu tidak bisa jawab. Ini jawabannya, Tuyul. Sekarang saya tanya samamu berdasarkan dalil Ini tadi. pertanyaan yang kamu angkat bertahun-tahun Saya yang sudah lalu. menjawab Dan saya- pertanyaanmu dari tahun yang lalu. Sekarang saya kamu balik tidak nanya bisa samamu. menjelaskan tentang Allah Sekarang kamu saya sendiri. balik nanya samamu. Dengar. Paulus ayat memperkenalkan. penting. Kisah Rasul 17 ayat 23 itu penting. Oke, Karena penting. itu Kita akan ulang lagi. kamu sendiri. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi Kamu kalau tidak begitu. bisa menjelaskan tentang Kita sembahan ulang kamu. lagi kalau begitu. Itu Kita ulang lagi. sudah dibuktikan beberapa tahun yang lalu sama Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang Kamu dendam dalam pujaanmu. hal ini karena beberapa Aku tahun yang lalu menjumpai kita juga sudah sebuah ini. kuil dengan tulisan. Ini kuilnya orang Yunani. Kuilnya orang Yunani. Di dalam kuilnya orang Yunani ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Di dalam kuilnya orang Yunani mereka sudah menyembah kepada Theos yang tidak dikenal. Secara berabad-abad mereka menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang Makanya kuberitakan jelaskan kepada kamu. Allah yang kamu sembah itu seperti apa? Jelaskan dong. Nah sekarang Jelaskan gini, sekarang. kata Paulus, tunggu. Itu Kata orang Paulus, Athena yang salah. Sekarang apa Allahmu sendiri yang kamu kamu jelaskan, sembah? Dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang Athena adalah dewa yang tidak mereka kenal. Itulah yang Paulus ajarkan. Itulah yang Paulus perkenalkan. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Yunani di Athena? Siapa? Dia bicara Siapa? tentang orang yang tidak mengenal. Mereka menyembah tapi tidak mengenal. Ya, Seperti siapa Anda dewa? sendiri tidak bisa Siapa jelaskan yang tentang diperkenalkan Anda. Paulus Sama, kepada itu mereka? Sama cuma dengan Anda. Siapa Orang yang Athena Paulus sama dengan perkenalkan Anda sama. kepada orang Athena? Karena saya Siapa pernah tanya sembahan? Anda dan Anda tidak bisa Sembahan jawab yang itu. mana? Sembahan yang mana yang Paulus ajarkan kepada orang Athena kala itu? Allah yang tidak dikenal. Itu Ya, Anda sendiri Theos bisa yang menjelaskan. tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus supaya orang-orang Athena kenal, itu siapa namanya? Kristus. Kristus. Berarti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang ke Athena adalah Kristus. Yesusmu itu. Jangan, kalian tuh baru datang di abad ke-7. Islam baru ada di abad Kamu ke-7 baru untuk datang di menyalahkan abad Bible. ke-7. Sebenarnya Kamu kopinya tidak di situ. punya hak untuk menjelaskan Anda betul itu. sekali, Makanya nyala-nyalakan. kamu jangan pintar-pintar mentafsirkan dalil kitab kami. Kamu ngomong gitu kan? Itu aja dari dulu kan? Paulus mengatakan, aku datang memperkenalkan kepada dewa yang tidak kau kenal itu. Nah, Paulus datang memperkenalkan siapa? Ayo. Dia bicara kepada orang Athena yang menyembah di Areopagos, Bukit Karang itu. Ya. Agnostosteos yang mereka menyembah sembah. dewa yang tidak dikenal. Hei anak muda, Seperti Anda yang tidak disembah mengenal oleh Tuhan orang-orang Anda sendiri. Athena itu adalah agnostosteos, Anda cuma dewa yang ingat itu tidak yang saya tanya dikenal. dulu. Ingat, yang saya tanya Pertanyaan dulu. Kamu saya tidak bisa jawab, kan? terjawab. Orang-orang Athena menyembah agnostosteos. Paulus datang memperkenalkan agnostosteos itu dalam nama siapa? Jawab. Kamu jelaskan tentang sembahanmu sendiri kalau bisa jago. Parah Kamu nggak dia. bisa jelaskan sembahanmu sendiri. Anak Seperti muda orang Athena itu sama dengan kamu. Martin. Ya. Martin. Kamu ingat berapa tahun yang lalu? Dari Ingat dulu itu. Saya kayak tanya begitu. pertanyaan Dari ini kamu dulu tidak bisa jawab kan? kayak begitu. Kamu nyerah kan? Dari Karena dulu memang kalian kayak tidak bisa begitu. menjelaskan tentang sembahanmu sendiri. Seperti Martin, orang Athena ini menyembah dalilmu sesuatu yang sudah tidak sangat dikenal. jelas. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena untuk mereka kenal. Siapa dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena menurut Yesus? Menurut Paulus? Jawab. Jawab.
Ya, Hei. mereka tidak bisa buktikan. Yang tidak dikenal itu tidak bisa Iya, dibuktikan. Seperti yang apa. mereka Anda sembah, tidak yang bisa mereka buktikan tidak sama kenal Anda itu, sendiri. Paulus datang Anda sendiri memperkenalkan, tidak mengenal sama ini Anda loh, sendiri. Itu sama ini dengan loh orang dewa Athena. yang kalian sembah selama ini yang tidak kau kenal itu, aku datang memberitakan kepadamu. Dewa yang kau sembah yang tidak kau kenal itu, aku datang memperkenalkan kepadamu, memberitakan kepadamu. Siapa yang diberitakan Yesus kepada mereka untuk disembah oleh orang Athena? Jawab, Palsu yang di Arab sebenarnya, bro. jawab, Anak tiri Yosef. jawab. Anak Hei. tiri Yosef. Hei, Martin, kau jujur Hanya Martin. khayalan saja. Kan dia bicara Martin. tentang keyakinan dia. Martin. Dia kata menyembah dewa, mendakwa dewa. Iya, yang tidak menyembah dikenal. dewa yang tidak Dia dikenal. menyampaikan Tuhan Dan Yesus. Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu dengan nama siapa? Jawab, Martin. Muhammad, bro, yang jadi bangkai di Jawab, kuburan, bro. Martin. Itu, Masakan Eropa Paulus apa? datang Menurut kamu mengajarkan Eropa Muhammad Nabi Muhammad kepada orang Athena. Gila lu. Iya, turunkan, kan yang jadi bangkai, Nabi palsu itu, bro. turunkan. Anak babi ini turunkan. Nabi please. palsu, bro. Turunkan anak Khayalan babi ini, saja please, kan sebenarnya. please. Kebenaran Turunkan ajaran anak babi kamu ini. sampaikan Turunkan. sama saya Buat coba. moderator. Oh ya, Jelaskan udah. tandingi dengan Yesus. Martin, sekali lagi Martin, kutanya samamu Martin. Sekali lagi kutanya. Paulus datang memperkenalkan nama siapa kepada orang Athena? Jawab. Bukan Pak Martin yang diturunkan, tapi Ginca. Aduh, siapa tuh? Naik Mana lagi dia? Pak Martin. Naik lagi Pak Martin. Bukan ini yang di ini. Aduh, iya toh. Ya diturunkan aja kalau dia nyata berbohong, ngapain dipertahankan? Itu udah berbohong itu. Kata dia tadi yang diperkenalkan oleh Paulus di orang Athena adalah Nabi Muhammad. Itu penipuan penyesatan. Penipuan penyesatan. Paulus mengatakan, aku datang memberitakan tentang apa? Tentang dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu. Siapa dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu? Agnostos Theos. Aku datang memberitakan kepadamu. Siapa namanya? Setelah dia turun ke bumi. Kristus. Ayo Martin, kau jujur Martin. Kau jujur. Paulus datang memperkenalkan sembahan baru kepada orang Athena dengan nama siapa? Jawab. Dia bilang bahwa mereka menyembah dewa yang Hei, tidak dikenal, dia- kan begitu. Nah, Lalu sekarang- Paulus sekarang menyampaikan tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus sekarang tidak membawa ajaran di dengar, mana-mana. jangan Dia kau menjalankan pelintir, ajaran Yesus. Martin. Seluruh Martin, dunia kau udah itu, percaya itu. Martin, kau itu sudah tua, Martin. Ya? Jangan kau pelintir dalilmu. Jangan. Dewa, mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Nah, Lalu setelah mau Paulus menjelaskan datang, Yesus yang setelah menyatakan Paulus diri. datang, dengar, setelah Yesus itu Paulus menyatakan datang, diri. setelah Menyatakan Paulus diri datang, Tuhan yang tidak kelihatan. setelah Paulus Nah, Yesus datang, itu menyatakan diri untuk Tuhan yang tidak kelihatan. setelah Jadi jelas Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka orang Athena sembah itu dalam nama siapa? Yesus tuh bawa nama Yesus di situ. Ah, oke udah Untuk selesai. memperkenalkan kepada mereka untuk mereka melawan Keren, dewa keren, yang mereka keren, tidak keren, kenal. keren, keren, Yesus keren, itu keren. menyatakan diri. Terima sebagai kasih manusia. Pak Kalau mereka menjabat dewa di Martin. Eropa, Agustus, Terima untuk yang tidak kasih dikenal. kali ini Anda sedikit Rasul Paulus agak bawa waras. ajaran Yesus. Anda sudah menyelesaikan tugas jangan Anda plesetin untuk seperti ular kota mana aja mengakui cuma. Kamu ketinggalan mengakui zaman bahwasanya ternyata dewa-dewa yang tidak mereka kenal itu datang Paulus memperkenalkan dewa yang kau sembah selama ini berabad-abad. Aku datang memberitakannya dalam nama Yesus. Makasih Pak Martin. Berarti selama ini orang Kristen menyembah kepada dewanya orang Athena dalam nama Kristus. Tepuk tangan. Selamat datang dalam kebenaran. Tapi dia sendiri nggak bisa jelaskan tentang Allahnya. Terima kasih Pak Martin. Rasul Makasih. Paulus membawa Yesus untuk yang menyatakan diri. Nah sekarang coba kamu buktikan Allahmu sendiri seperti apa coba. Dulu Oke. itu saya tanya yang kamu tidak bisa jawab kan. Kamu lupa itu. Sekarang kamu angkat lagi ini karena ini trauma bagi kamu. Kamu Oke, angkat di kisaran saya 17, jelaskan 22, tentang Tuhan 23. saya. Yang pasti, Dia bicara yang pasti. tentang orang Ada. Athena yang Saya tidak sekarang percaya, tugas menyembah saya dewa yang menjelaskan tidak- tentang tidak Tuhan saya. dikenal. Tuhan saya itu saya jelaskan. Kan kita sudah dapat kesimpulannya tadi. Tuhanmu itu bernama Kristus adalah dewanya orang Yunani yang disembah di kuil-kuil yang ada di Athena. Jadi di Athena itu ada kuil, di dalamnya itu dipercaya ada 12 dewa. Salah satu dewa yang mereka sembah di situ adalah Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal.
Paulus datang mengatakan, aku melihat kamu itu sangat tekun, sangat rajin dalam beribadah. Maka kamu beribadah kepada dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memberitakan tentang dewa yang kau tidak kenal itu. Nah, Paulus datang memberitakan tentang dewa mana? Tentang nama siapa? Kristus Yesus. Dah finality ya, Martin ya. Nah, sekarang giliran saya. Ketika berbicara tentang Tuhanku, Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim artinya jalan Ibrahim. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ayub kepada anak-anaknya. Apa wasiat ucapannya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah, Yakub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mengucapkan, Qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Dan aku beriman, katakanlah aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi tersebut, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Tuh, jadi kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak menyembah kepada dewanya orang Athena. Berbeda dengan Kristen, menyembah dewa Athena Agnostos Theos. Sampai situ paham, Saudara Martin? Iya, kamu jelaskan itu kan. Ibrahim itu siapa sih? Juma? Ibrahim itu siapa sih? Ibrahim Kamu kan lagi. percaya Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu bapak para nabi. Nabinya mana? Nabi kami Tidak dikenal dong. nabi-nabi, nama Ibrahim Nabi tidak kami dikenal. dong. Tadi sudah disebutkan nabinya. Ismail, Ishak, Ibrahim itu tidak wa dikenal Yaqub, dalam Alkitab, wal tidak asbat, ada. wa ma utiya Musa wa Alkitab itu Isa, bicara wa ma Abraham, utiya nama yang nabiyun. diberikan oleh Tuhan, Sama bukan seperti Ibrahim. Ibrahim itu nama yang diplesetkan. dengarkan saya Orang Martin. nabi-nabi tidak pernah kenal namanya Ibrahim. Jangan curhat terus Martin. Dengarkan saya Martin. Cuma berhenti Dimute dulu. cuma dengan cara-cara licikmu itu berhenti deh. Dinda Dedi, Jangan pakai nama di Ibrahim mute dulu. karena Tuhan Di mute. memberikan nama Abraham. Di mute dulu. Tadinya namanya Di Abraham. mute, di mute orang tua ini. Jadi gini, Saudara Martin, dengarkan saya, tenangkan dirimu. Kedudukan Al-Quran itu, Saudara Martin, kedudukannya sama seperti Torah. Torah datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Al-Quran datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Sama. Jadi Nabi Ibrahim punya keturunan dua. Dari Ishak, Ismail. Ishak diberikan keturunannya kemudian Torah. Ismail diberikan keturunannya Al-Quran. Nah, ini Kristen yang bermasalah. Kristen yang bermasalah. Karena Kristen ini ajaran Yunani Romawi yang numpang tenar dengan mengambil terjemahan kitab Torah. Tidak ada kitab dari keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak yang diberikan kepada orang Yunani. Gak ada. Gak ada. Perjanjian lama itu yang ada dalam agamamu itu punya orang Yahudi. Makanya kitabmu disebut kitab Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong dari terjemahan kitabnya agama lain. Itu agama lu. Nah, kalau kau misalnya melepaskan kitabnya Yahudi, maka jelas agamamu murni 100% itu berasal dari Athena Yunani Romawi.
Untung saja kalian lihai mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, sehingga nampak kelihatan bahwa seakan-akan kamu itu berasal dari Yahudi kalau orang menatapnya menggunakan kacamata kuda. Tapi kalau menggunakan akal, ketahuan bahwa ternyata kitab yang kau genggam itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham ya? Sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan Ibrahim itu Kristen. Ibrahim berkurban hewan, Islam berkurban hewan, Yahudi berkurban hewan. Ibrahim bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Ibrahim satu Tuhan, Yahudi satu Tuhan, Islam satu Tuhan. Kristen korban manusia, tidak bersunat, 3 dewa. Juma, tolong tunjukkan saya ayat di Al-Quran tentang sunat, Juma. Al-Quran, oke, baik. Tunjukkan sama saya di mana Al-Quran mengatakan tentang sunat. Coba. Tunjukkan Saya kepintaran tunjukkan. kamu sekarang Saya tunjukkan, Pak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Jelas? Nah, sekarang saya tanya, ini ada di tengah-tengah kita orang Yahudi. Akhi Billy monitor. Ya, siap. Akhi, saya mau nanya, akhi. Dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit Milah itu apa? Ya, perjanjian sunat. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah sunnat. Wah, keren. Millah Ibrahim, sunnat Ibrahim, Hanifa, yang lurus. Keren. Keren Islam ini. Jadi kedudukan umat Islam bukan mengikuti kemudian hukum Torah. Kedudukan umat Islam mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Jadi Brit Milah dalam tradisi Yahudi itu perjanjian kekal antara. Al-Quran tidak pernah bicara soal sunat, Juma. Jangan Milah ngarang itu kamu. apa? Ulang lagi. Juma ngarang. Nggak ada kata sunat dalam Al-Quran. Akhi Billy, tanya lagi Akhi Billy, Milah, Brit Milah Abraham atau di kami Ibrahim, Millata Ibrahim artinya sunat Ibrahim, betul atau tidak? Brit artinya Ibrahim itu perjanjian. tidak dikenal oleh para Milah nabi. artinya sunat. Brit artinya perjanjian, milah artinya sunat. Sunat. Al-Quran mengatakan summa auhayna ilaika anittabi' millah sunnat Ibrahim Hanifah. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Beliau lurus. Nabi Ibrahim lurus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan, apa yang dilarang oleh Tuhan tidak dikerjakan. Hanif. Ibrahim Hanif, manusia lurus Ibrahim yang tidak menduakan Tuhan selain daripada Allah. Ibrahim itu hanya untuk orang Islam. Kena kau kan. Bukan Nah, sekarang pertanyaan saya. Kau kan sudah tanya, saya balik nanya. Apa bedanya kalau Yahudi dan Islam kan jelas-jelas ada perintah sunat. Sekarang apa bedanya antara iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak bersunat? Jawab. Kamu sendiri belum jawab di Al-Quran itu mana yang mengatakan sunat, ayat berapa? Udah mulai Kamu kan error tidak dia. tahu sunat itu artinya apa? Udah Kamu pikir mulai sunat itu error. potong huruf. Udah mulai gila. Ya? Dia udah mulai gila. Sunatlah kulit kelihatan hatimu, Udah bukan sunat mulai huruf. gila. Huruf itu Udah mulai gila. Abraham disuruh sunat kulub. Paham kau? Kejadian Tidak bicara soal 17. sunat, Juma. Iya, Anda saya jangan bicara sunat. Anda Itu sunat sudah keliru. Al-Quran. Al-Quran tidak suruh An-Nahl sunat. ayat 123 udah selesai Pak Martin. Tidak bicara sunat. Udah selesai Pak Tidak bicara Martin. sunat. Yang sunat Tidak. itu Abraham, bukan Ibrahim. Yang Oh, beda sunat itu berarti. Abraham, Oh, beda berarti. bukan Ibrahim. Oh, beda. Ibrahim Berarti itu kalau tidak pernah dikenal berarti itu. kalau Yod Hepap dengan Theo Ini sama kamu enggak? terjebak sendiri oleh kata-katamu, Juma. Kalau Yod Hepap dengan Theo Kamu sama repot enggak? dialog dengan saya, kamu akan repot itu. Martin,
Yotepape dengan teos sama enggak? Di mana kata sunat dalam Al-Quran itu di mana? Itu yang saya tanya. Pak Martin, Jawab. Pak Martin, Kata sunat Yotepape dalam dengan Al-Quran teos itu di sama mana? enggak? Pak Martin, Yotepape dengan teos sama enggak? Nabi-nabi Yahudi tidak menyembah teos, Kristen menyembah teos. Ayo, sama enggak? Yotepape dengan teos sama enggak? Teos adalah dewa Romawi Yunani. Sama enggak? Sembahan Yahudi tuh. Martin, dari dulu kau kerjamu kayak gini aja terus, Martin. Kapan kau waras? Padahal Tuhan kasih kau kesempatan untuk waras, kau sia-siakan. Tetap aja kau gila. Kau ngurusin sunatnya orang Islam. Ada enggak perintah yang dilanggar oleh umat Islam ketika umat Islam bersunat? Ada enggak? Ada Bang Suma. Apa itu? Galatia 5 nomor 2. Apa bunyinya? Jika kau sunatkan nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pret! Ilmu dari mana lagi tuh Paulus dapatkan? Kalau tidak bersunat, Yesus Kristus tidak berguna. Emang apa gunanya Yesus Kristus? Kamu sendiri tidak buktikan bahwa Al-Quran ada kata sunat. Itu aja buktikan dulu Juma. Kamu jangan bunuh diri dengan kata-katamu sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada sunat dalam Al-Quran. Jadi kalian sunat itu keliru itu. Tidak ada kata sunat. Al-Quran tidak pernah. Terus kalau kami bersunat, apa yang dilanggar? Ya, artinya kalian niru siapa? Itu yang saya tanya. Iya. Kalian Kalau niru kami siapa? kalau Al-Quran kami sendiri tidak bersunat, kalau kami bersunat, apa yang kami langgar? Iya, mungkin tidak salah. Tetapi tidak salah. yang kamu niru Terus siapa? kalau Nirunya Kristen, siapa? Harusnya kan kalau Al-Quran Kristen yang tidak ditiru, bersunat, bukan dengar. ajaran Kalau lain. Kristen tidak bersunat, Kenapa tidak konsisten dengan dengar. Al-Quran sendiri? Kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Hah? Sunat itu bagi orang Kristen itu sunat hati, bukan sunat kulub. Itu sunat yang sudah digenapi, itu sunat hati. Sunat yang di hatinya ada kelebihan, ada iri, dengki, niat jahat, perkataan jahat, itu sunat. Martin. Ketika berbicara kamu tahu mengenai arti sunat sunat. hati, Kalian Martin, itu di kan ulangan kalau kalian 6, lakukan sunat kulub. dengar, Bukan itu maksudnya. Ini yang saya kira kalian harus belajar, Martin. Kalian harus belajar namanya kata sunat. Itulah namanya penggenapan. Ya, itu namanya penggenapan. Martin. Kalau Dari kalian dulu kau sunat kayak kulub gini, itu baru ritual Martin, agama itu. Martin. Belum sampai ke tujuan. Martin. Yang disebut sunat hati itu, Martin, tunduk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak sombong, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak menghina orang. Sekarang mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Tunjukkan. Hasem memerintahkan sunat kulubmu. Bunuh orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kejadian 17 nomor 14, Martin. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulubnya, bunuhlah sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itulah sunat hati. Kalau sunat terus kenapa kau tidak bersunat? Hati itulah yang dilenyapkan. Kenapa kau tidak bersunat? Sementara ada perintah sunat kulub. Kalau kau sunat hatimu, kau harus tunduk kepada perintah sunat kulub. Sunat kulub itu gambaran di perjanjian lama. Udah. Kau turun. Biadab. Kau dari dulu penipu aja terus. Turun kau, anak cicak. Turun. Turun, anak cicak. Turun. Sudah tua mau bangke. Bukannya berilmu, malah semakin dongok. Makin bangke. Oke, pasien berikutnya. Wih, ini banyak hotel yang mau naik nih, Bang. Aman, Bang. Master teologi. Oke, Ko Jero, selamat pagi waktu Amerika. Dongok balut. Tadi Bang Zuma mengatakan umat Kristen itu agama Athena, ya kan? Yes. Pertanyaan aku, sudah 1400 tahun Islam belum menjadi mayoritas dunia, Bang. Sepertinya Allah tidak berdaya melawan Athena atau Zeus tuh. Ya, kemungkinan karena iblis lebih kuat pengaruhnya daripada kemungkinan itu betul.
Allah tahu. Sayangnya pengikut-pengikut iblis ini terpecah-pecah menjadi ribuan denom. Sayangnya pengikut iblis berpisah-pisah lagi. Tapi satu hati. Bukan denom tapi satu hati. Cuma. Iyalah. Visi misinya sama-sama ke neraka kan? Sama aja. Neraka. Iya dong. Apalagi? Iya dong. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, apa upahnya dari Yesus? Hah? Apa upahnya? Kejahatan pergi ke mana? Iya neraka. Loh, kejahatan ke surga. Memang terbalik sudah. Surga toh. Terbalik memang sudah. Toh. Kan Yesus menjamin keselamatan. Kepada siapa Yesus menjamin keselamatan? Ya, anak Kepada orang Yahudi. Percayalah. Kepada orang Yahudi yang melakukan kehendak Hasem Bapa. Itu kata Yesus, Matius 7:15 sampai 23, sampai terjaring orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi tidak melakukan kehendak YTHPP, maka dilempar ke neraka. Kalianlah itu. Atas kehendak siapa kalian beribadah kepada Yesus? Atas kehendak siapa? Tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang Suma. Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Tidak ada. Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Karena di dalam Alkitab itu tidak tertera nama gereja, adanya sinagoga. Wah, kitabnya temannya orang Yahudi berarti. Sementara orang Kristen haram hukumnya masuk ke situ karena dianggap tamek, najis. Sinagoga itu kan pada zaman lampau ya Bang Sumaya. Kalau sekarang ya jelas gereja. Masa sekarang sinagoga apa dibutuhkan? Beda itu, Dek. Sinagoga itu beda dengan ini. Sinagoga itu sifatnya sama seperti masjid. Nggak ada berhala di situ. Di situ orang mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan di sana. Orang yang masuk ke sana itu orang yang bersih, orang yang kudus. Jasadnya, rohaninya. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir, mandi junub. Di situ harus ada pembasuhan tangan, kaki, wajah, dan seterusnya. Wudhu dalam konsep Islam. Begitu saudaraku. Sementara gereja, tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak pernah mandi junub, mandi tahir. Tempat berkumpulnya orang-orang yang makan babi, makan makanan yang dinajiskan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berkulub. Mana bisa. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagoge, ya, lewat saja di kota kudus Israel itu tidak boleh. Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh. Begitu juga dalam Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9, orang tidak bersunat tidak boleh ikut-ikut ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Iya, sayang sekali gitu, orang saudara. Kristen banyak yang tidak seperti itu. Nah, saudara sunat kah? Sunat lah. Nah, kalau sunat kata Paulus, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, solusinya kau cari paha ayam, sambung. Paulus. Cuman saya takut 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ, bahaya itu. Iya. Kan tidak berguna Yesus kalau kalian bersunat. Sebenarnya Yesus itu tidak merubah hukum Taurat. Tapi Paulus sendiri yang menuliskan demikian. Jadinya rincau. Berarti Paulus yang mengacaukan kan? Iya. Padahal masih Yesus seperti itu, tetapi tidak. Paulus merubahnya ke yang lainnya, itu yang membuat orang-orang Kristen bingung sampai saat ini. Tapi ya puji Tuhan saya tidak bingung karena saya belajar. Gitu ya.
Iya, Oke, saya belajar Dinda, apa yang Dinda Ded, saya saya persiapan asar salah. sebentar. Seperti itu. Maaf telah mengacaukan komalnya. Saya sholat asar dulu sebentar. Oke Bang Zuma, selamat beribadah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menyembah Yesus itu salah, karena Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mana Suaramu putus-putus. Permainan. itu manusia Masuk Bang Ricardo, masuk. bahasa, bukan tiga seperti itu. Dia tahu apa dia ngomongin, putus-putus suaranya. Putus. Bang Bill nih, mau masuk ke Bang Bill? Masuk aja, masuk. Bang Billy. Nah, ini Pak Martin mau naik lagi nih. Pak Martin masih penasaran nampaknya nih. Sampai mau berhadapan sama Pak Martin. Janganlah kalau ada Bang Juma sekutu ini. Biar sama saya aja Pak Martin. Pak Martin biar sama saya aja. Enggak apa-apa, Hi. Saya kasih Naikkan aja, Hi. Biar sama Bang Billy. Saya persiapan sholat. Naik Pak Martin. Kalau saya keras Pak Martin, anggap saja saya lagi bawa materi penataran keempat. Jangan diambil hati. Lanjut. Naik Pak Martin. Ayo Pak Martin naiklah. Mana Pak Martin ngambek, jangan-jangan ini. Tapi dia minta. Ya, jadi ini Bang Master Teologi ini Kristen juga? Iya, tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang. Loh, terus menyembah siapa? Saya menyembah namanya Adonai. Adonai, oke. Bukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus manusia, Bang. Itu kan jelas Tapi dalam pergi. Alkitab. Iya. Tapi perginya ke gereja, ibadahnya. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu apa hari Sabat? Saya beribadah itu di kapanpun bisa, Bang. Karena dalam Alkitab itu mungkin tidak tertera ya, tapi saya beribadah setiap hari, Bang, setiap saat, Ini Bang. Sasiova ini warnanya. Sasiova ini. Bang, ibadah itu hari Minggu itu hanya perkumpulan Iya, itu saja kalau warnanya saya tangkap seperti itu. Sasiova tuh semua hari baik. Sasiova. Begitu Iya, dokter. semua hari baik saya tapi tidak menganut seperti itu. Saya beda lah. Semua hari itu Kristen baik. tapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, bagaimana itu? Ya, saya bentar Bang. Bang Yosef, bentar Bang. Tadi yang Pak Martin tidak percaya bahwasanya apa namanya, pada zaman lampau itu manusia itu disunat ya. Kalau manusia itu tidak disunat ya, kenapa dalam perjanjian lama itu ditulis demikian? Karena 8 sunat loh. Terus putus suaranya. Iya, putus. Bentar ya, ambilin dasar dulu. Ini iya nih, judulnya bagus nih. Bang Ferry, Martin versus Master. Wow, luar biasa. Martin versus Master. Suara saya jelas kah? Jelas. Nah, langsung. Ya, buat 1,2K yang menonton jangan lupa ditetep layar, di posting ulang, jangan lupa di Oke. follow akun. Begini ya Bang Martin ya, saya jelaskan lagi ya. Dan teman-teman lain, terima kasih. Lanjut Bang. Ya, begini ya Bang Martin ya. Tadi kan Bang Martin kan mengatakan bahwasanya Anda kan apa? Kristen.
Anda kan Kristen. Maksudnya alangkah baiknya Pak Martin sama Bang Billy aja. Iya, tadi Apa? Anda kan bukan punya ini, punya Torah, bukan. Anda Kristen. oke, silakan monggo. Ya, kita tahu di dalam kitab Kejadian 17 itu perintah sunat, bukan sunat rohani itu justru di situ. Yang pertama anak daripada anak Abraham Avinu yang disunat pertama adalah Ismail yang langsung diberikan namanya oleh siapa? Oleh Hashem. Ya, kalau nama anak itu Ismail karena Tuhan telah mendengar. Itu dari arti kata daripada Ismail. Siapa yang duluan disunat? Ismail. Umur berapa? 13 tahun. Bisa dicek situ. Apakah disunat hatinya? Tidak. Disunat adalah kulit katanya. Terus kepada keturunan Ishak dan nanti kepada Yakov seterusnya harus 8 hari. Gitu. Jadi perjanjian sunat yang dilakukan oleh kedua anak Abraham Avinu, baik Ishak maupun Ismail, dilakukan oleh mereka. Walaupun berbeda usia. Bahkan Abraham sendiri udah umur 99 tahun kalau nggak salah itu. Dia disunat. Artinya perintah sunat ini dilakukan bukan secara rohani saja, tapi secara jasmani pertamanya, perintah awalnya. Namun demikian ada dalam Taurat juga harus 2 yang disunat, yaitu sunat lahiriah dan sunat rohani. Apa namanya itu? Dalamnya kita lihat ya, kita lihat ayatnya. Soal sunat ada 2. Tunggu bentar. Bentar Bang Yosef, sebentar. Ada Yeskiel juga tuh. Iya. Iya betul. Tunggu, aku bacain dulu ayatnya. Tunggu bentar. Bacain dulu. Yeskiel, tunggu bentar. Oke. Yeskiel 28. Engkau akan mati seperti oke. Yeskiel 32. Tunggu bentar. Sekarang berapa yang kau? Ada yang bunyi begini, itu pas nggak Bang Bil? Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya. Yesaya 44 ayat 7 yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Jadi ada 2 memang, yaitu sunat hati dan juga sunat yang lahiriah. Jadi mesti 2 dilakukan begitu. Kalau cuma sunat hati doang, fungsinya sunat lahiriah. Kenapa? Semua orang yang datang di pesta sunat itu akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah melakukan perintah Tuhan, perintah Hashem. Itu. Nah, sunat hati itu hubungannya dengan siapa? Apakah sama manusia? Bukan, hubungannya dengan Tuhan yang memeriksa hati, yang mengetahui hati kita. Itu. Jadi sunat hati adalah manusia sama manusia menjadi saksi kalau orang ini melakukan perintah Tuhan, perintah sunat. Namun sunat hati ialah hubungannya Tuhan yang memeriksa hati manusia. Begitu. Lanjut. Sebenarnya ini ya, sambil nunggu dari Kristen juga nanti. Ciri-ciri orang yang disunat hatinya, disunat kulit khatannya, dikerat kulit khatannya. Kenapa? Karena ketika dia menyunat kemaluannya, itu menunjukkan dia mengikuti perintah Tuhan, maka dia tunduk patuh hatinya kepada perintah Tuhan. Itulah maksudnya. Kalau kita membahas salah satu ayat Al-Quran, itu ada dalam surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Maka orang itu akan selamat berjaya ketika dia membersihkan dirinya, hatinya itu maksudnya. Wada karus marabhi fasolla. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dijelaskan inna hadala fis suhufil ula. Ini sudah ada di dalam suhuf-suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah itu ajarannya.
Pertama, memang kita harus menyunatkan hati kita dari menyekutukan Tuhan, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Maka ketika tadi Al-Quran menyebutkan, diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kalau dalam konteks penerjemahan ajaran Islam, milah itu lebih banyak maknanya. Salah satu kandungan makna milah itu adalah bersunat. Ibrani, brit milah, milah itu artinya ternyata orang yang disunat. Bukan sunat hati, tetapi kemaluannya Pak Martin. Nah, teman-teman Kristen berusaha mati-matian membangkang perintah sunat, padahal ayatnya tertulis jelas di dalam Islam ketika dengan menggunakan kalimat isyarat yang lebih luas, tunduk patuh terhadap perintah sunat. Begitu. Yang anehnya, ketika Tuhan yang memberikan contoh di sunat, umatnya tidak mau melakukan yang contoh Tuhannya. Itu kan aneh. Sangat loh, wis. Iya. Boleh saya jelaskan? Pepatah lama mengatakan guru kencing Boleh nggak bersunat, saya jelaskan? murid kencing berkulup. Nanti diancam itu Aki di dalam Coba. 2 ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Ini nubuatan yang akan datang ini. Bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota kudus Hashem. Lanjut. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan Pak Master. Mbak Ya. Martin. Jadi memang dalam Alkitab itu bicara dalam 2 hal. Pertama secara lahiriah, seperti sunat kulub itu memang dilakukan di zaman Abraham pertama kali itu. Ya, tetapi dalam pengertian selanjutnya itu kepada bangsa-bangsa lain setelah digenapi oleh Yesus, maka maksud daripada sunat itu adalah sunat hati. Jadi membuang kulit yang lebih itu adalah membuang kelebihan yang ada dalam hati manusia. Karena kalau kita melakukan ritual saja itu belum memenuhi tujuan maksud Tuhan dalam ajarannya. Jadi kita kalau berpegang hanya pada ritual tata cara ibadah, itu kita belum sampai. Tata cara ibadah itu mengarahkan orang untuk berperilaku yang baik terhadap semua orang. Itu kuncinya. Sunat hati itu yang lebih-lebih, yang kotor, yang jahat itu dibuang. Sehingga kita baik dengan semua orang. Itu bukti orang sunat hati. Oke. Itu loh. Jadi Pak Martin. pengertian kita harus dalam konteks seperti itu, penggenapan, Pak Martin. bukan ritual. Ya. Iya Pak Martin, kalau saya tanya kepada Anda, sunat hati itu adalah membuang keegoisan, keakuan, lalu dia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda setuju nggak kayak gitu? Betul. Iya. Betul. Nah, ketika Tuhan memerintahkan memotong kulit hatannya, itu dipotong, kemaluannya, itu diikuti atau tidak? Itu kan ritual yang sudah digenapi. Kalau dibangkang nggak disunat Ritual yang sudah digenapi Yesus. Nggak sunat. Cara yang Itu nggak Hatinya belum. disunat. Belum. Nggak tunduk Kalau dan membuang patuh. kedekatan itu sama Menyunat hati, Wujudnya adalah kasih. membuang keakuan, egois, mengikuti Iya. kemauan sendiri, Iya. tapi tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan menyunat kemaluan Pak Martin ikutin atau bantah? Kan Yeskel tadi dibacakan. Anda tidak menyunat hati Anda. Sunat lahiriah dan sunat hati kan ada di Yeskel itu. Itu. Jadi jelas Alkitab tuh sempurna. Udahlah, jangan dikarang-karang. Kalau baca perjanjian lama aja nggak cukup. Perjanjian lama itu hanya gambaran, bayangan. Tapi wujud nyatanya adalah di perjanjian baru. Kalau Pak Martin melakukan sunat hati saja, sunat lahiriahnya dilakukan nggak menurut perintah Taurat? Tidak, karena itu sudah digenapi. Nah, berarti Ya, tidak disunat hatinya itu. Nggak tunduk dan patuh. Kita lakukan ibadah seperti apa? Makanya seperti yang kalian suka angkat itu Matius 7 ayat 21 23 itu gambaran seperti itu. Orang hanya melakukan ritual itu diusir. Yang hanya melakukan ritual itu tidak benar. Harusnya melakukan Ritual apa yang diajarkan ritual itu diimplementasikan dalam kehidupan. Ini yang tidak dipahami banyak orang. Iya Orang Pak hanya Martin, melakukan ritual Pak agama Martin, di- coba di- jangan benar. terlalu dilebarkan. Kayaknya Pak Martin yang saya tanyakan Jangan kok dia nggak dilebarkan, ini paham. bukan dilebarkan. Ini Ya, digenapi. kayaknya Anda digenapi tidak itu paham. artinya memenuhi tujuan utamanya. Pak Martin, Apa Pak arti Martin, sunat? Anda tadi sudah setuju orang yang menyunatkan hatinya, membuang keakuannya, lalu dia tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Itu Anda tadi Ya, sudah setuju. membuang Iya, keakuan kan? itu kan tidak menjati orang.
Iya kan? Iya, buang Membuang semua kelakuan dan dia tidak tunduk menjadi kepada orang. perintah Yaitu Tuhan. Kasih, mengasihi. Iya kan? Itu bukan Iya. nyata dari sunat Enggak, hati. dia tunduk. Mengasihi. Dia tunduk terhadap perintah Tuhan. Anda setuju atau sepakat? Pokoknya harus mengasihi, itu baru penggenapan dari sunat. Susah. Loh, iya, Mengasihi sesama iya. manusia itulah penggenapan dari sunat. Ah, Jadi sunat, Orang kalau yang sunat tunduk belum kepada mengasihi perintah sesama manusia. Tuhan itu termasuk menyunat hatinya atau tidak? Sunat hati itu kelakuan kita harus baik Iya, semua orang. dirubah. Tadi udah sepakat. Nah, ini susahnya. Jangan ritual. Saya ini bicara penggenapannya. Kalau ritual itu agama Yahudi sudah lakukan itu. Tetapi di dalam kitab Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Bukan karangan orang Kristen, bukan. Taurat sendiri mengatakan itu di Ada Ulangan 10 ayat 16. ada dua sunat harus hati. dilakukan. Sementara Baik, kamu Pak, jangan degil Pak karena Martin salah. hanya satu sunat melakukannya. Harus dua sunat di dalam Taurat. Enggak Sunat disuruhi. lahiriah dan Taurat sunat bilang hati. sunat hati kok. Taurat mengatakan sunat hati. Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Harus Gitu. dua. Tadi kan kita bacain di dalam kitab Yeskiel. Enggak. Tidak, sunat hati itu. Yes, kita para nabi Oke, yang kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Buka Bang, biar saya paham. Lalu Apakah Kejadian selanjutnya, ini bicara soal sunat hati? Kejadian yang awal ya. Kejadian. Kita lihat. Apakah yang dipotong itu hati atau kulit katan? Coba Kita lihat ya. dipahami pertanyaannya Pak Martin. Oke, coba Pak Martin Kita buka itu ya. membahas. Ya, Coba Pak Martin buka Kejadian 17-14. Itu yang disunat hati atau lahiriah? itu pertama itu kepada Abraham itu baru gambaran saja, gambaran tentang Iya, enggak, iya. pertanyaannya yang pertama Gambarannya disunat itu dicatatkan nggak, Ayat Pak? 14 tunggu dulu. yang Anda dengar pertama omongan saya disunat dulu dong. yang pertama disunat Dengar itu omongan saya dulu. Nggak bisa, kamu dulu dengar Pak Kaki, dengerin. Pertama yang disunat itu dalam Torah. Saya ini lebih tahu hati Anda dari atau- soal hati Alkitab, saya atau lebih tahu dari Anda. hati. Tahu Ya, tapi yang tidak disunat mengerti. duluan perintah dalam Torah hati atau lahiriah. Anda lihat ya, ayat 14 itu mengatakan yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Bayangin, orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Itu kata-kata ayat 14 itu berarti kalau orang itu tidak berbuat yang baik, itu akan dimusnahkan, dinerakakan. Itu disunat ayat itu. apanya Pak Jadi, Martin? Dibaca yang benar. Kita baca pelan-pelan saudara-saudara. Gimana Dua orang sih? dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, bukan kulit katan hatinya nih, bukan dikerat hatinya, tapi yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang disunat bukan hatinya, Pak. Betul. Itu Ya, tidak betul. salah. Betul. Bukan hatinya di Tetapi situ, Pak. Di dalam Taurat baca di Tidak dalam ada kitab kata Taurat juga. hati di situ, Kitab Pak. Taurat mengatakan sunat hatimu supaya kamu jangan degil. Ya? Iya, tapi Sunat pertama hatimu perintah supaya sunat jangan itu, degil. Itu perintah Taurat. sunat dulu, itu Pak, bukan pertama sunat hati. ialah fisik, lahiriah, bukan hati dulu. Sunat hati itu ada di kitab Nyambung Keluaran. makanya itu. Astaga, kita lihat ya, kita Yang lihat dibahas sequences-nya, apa? kita lihat sequences-nya atau tahapan tentang sunat. Pertama di kitab Kejadian, sunat itu benar fisik ya. Badan yang disunat dengan kata kulit katan, kulit apa sini? Mengkerat kulit Mengkerat. katanya, bukan mengkerat hatinya, ya. Oke, itu yang pertama. Mengkerat katan. Kedua, ya, di mana kita Katan itu menemukan apa kata, di mana kita menemukan kata sunat hati, ya, lihat. Ya. Sunat hati pertama itu kita temukan di dalam tahapan terakhir dari Torah, yaitu kitab Ulangan. Yang pertama, kitab Kejadian yang pertama ya, kitab Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya baik sunat lahiriah, sunat kulit katan yang pertama diperintahkan dan maupun yang kedua yaitu di kitab Ulangan hatinya itu harus dua-duanya dilakukan. Begitu tahapannya. Lanjut. Kita paham, Pak. Seperti pada waktu jam perjanjian lama, orang kan berkiblat ke Yerusalem, harus ke bait suci di Yerusalem. Tapi setelah penggenapan itu tidak dilakukan karena pada tahun 70 bait sucinya di Yerusalem sudah dirobohkan.
Ya, lalu Yesus mengatakan rombak bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu dalam pengertian rohani. 3 hari itu kebangkitan Yesus, bahwa semua sudah digenapi, bukan lagi pakai bait suci. Kiblat bait suci itu sudah tidak ada. Itu tahun 70 sudah hilang, diganti oleh gereja. Yang mengadakan pembicaraan sunat. Pak Martin ini, Ya, Pak Martin supaya ini kita kau nggak paham. Jadi, nyambung ya. perjanjian lama itu Sunat boy, kenapa kemana-mana ini? Bahasa apa? Kok melebar kemana-mana Pak? Fokus pertanyaannya Pak Martin, jangan kemana-mana, capek, saya dengernya aja capek. Iya, ini Asik kita iya loh. sunat. Teman-teman, Supaya kalian nggak tahu tahu. bahwa sunat Tadi lahiriah tahu, itu baru ritual. Sunat Jadi, kuluk itu baru ritual. Sequences Tujuan atau nyatanya tahapan sunat tujuan itu utamanya kita adalah ketahui kelakuan dari kita. kitab yang pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, kitab Kejadian 17 tadi. Hendaklah engkau mengkerat kulit katanya, bukan kulit hatinya. Itu baru di tahapan Torah yang terakhir, yaitu kitab Ulangan, baru situ bicara soal sunat hati. Artinya sunat fisik harus dilakukan dulu, karena itu yang menjadi saksi daripada sunat fisik ialah orang-orang yang datang. Kenapa? Orang ini telah melakukan perintah Tuhan dengan bersunat. Pada perintah Tuhan harus bersunat. Itu saksinya orang-orang. Nah, bagaimana dengan sunat hati? Siapa saksinya? Kita tidak bisa menjadi saksi sebagai manusia. Yang menjadi saksi kita bersunat hati ialah Tuhan itu sendiri yang melihat jauh ke dalam hati kita. Begitu tahapan sunat Pak Martin. Iya. Jadi ada sunat hati dan sunat lahiriah, itu perjanjian lama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sunat hati belakangan, ada sunat lahiriah, ada sunat hati. Jangan dibalik. Iya, artinya begini, bahwa ajaran Tuhan itu merubah kelakuan kita, bukan melakukan ritual saja. Seperti ibadah di gereja misalnya, itu tidak cukup. Kalau orang Kristen tidak merubah sikapnya dalam hubungan dengan sesamanya, itu tidak cukup. Nah, makanya ajaran di gereja, Apaan sih Pak Martin? Kemana-mana? Apa hubungannya dengan gereja? Sunat hati itu tidak Anda tuh menjati katanya orang. tahu, tidak tahu buktinya. Lalu jawabannya inti istilahnya adalah kasih, mengasihi. Jangan Pak. Setelah orang sunat hati itu mengasihi, tidak menjahati. Itu maksudnya. Nah, ini supaya saudara-saudara itu mengerti ajaran Kristen itu. Kok kami yang ngerti Pak? Bukan harus itu wujud Pak. nyata dalam kelakuan tiap hari dalam hubungan dengan sesama manusia. Itulah ajaran Kristen yang digenapi. Makanya dia sama Zuma, dia memang mati kutu dan dia. Pak Martin, Aki masuk Aki. pertanyaan yang disampaikan. Perintah sunat itu yang dikerat bukan hati, tapi kulit katanya, nonotnya. Anehnya itu dalam Al-Quran Baru. tidak bicara sunat. Bagaimana kalian bicara soal sunat? Aduh, saya nggak tahu kalau Quran. Kalau Quran saya nggak tahu. Pak, udah dijelaskan sama udah dijelaskan Bang Juma kan tadi. Sudah dijelaskan, nggak ngerti aja Anda. Al-Quran sendiri tidak Mana bicara mau sunat. diskusi nyambung. Sebentar, ini yang bahas Al-Quran dari tadi siapa sih? Setahu saya yang dibahas Bible ini, Perjanjian Lama. Pak Martin. Tadi udah dibahas Bang tadi Juma. sama Bang Juma. Jadi Pak Martin itu otaknya terbalik, guys. Dia mengatakan tadi yang sunat hati dulu, baru kulit katan. Padahal tahapan Torah Nggak itu nyambung. tahapan Torah itu kitab Kejadian yang disunat pertama itu kulit katan. Bentar. Baru di Ulangan Saya ya. tanggap begini Bang Yosef. Yang ditanyakan Bang Yosef itu apa? Terus dia membahas tentang sunat hati. Apa pautnya? Kan ditanyakan apakah sunat Anda sudah sunat kulub atau tidak? Tadi ya saya mendengarkan seperti itu. Nah, Pak Martin malah ke sunat hati. Apa pautannya coba? Itu gini aja, kan pemaparan sudah tuntas dari tadi. Nah, sekarang Pak Martin itu merasa tergelitik dengan Islam. Sekarang begini Pak Martin, kalau tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya, kalau umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Pak Martin. Kita harus taat pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ngomong sunat, kenapa kalian itu? Loh, Nabi kami mengajarkan, mencontohkan sampai cucunya itu juga disunat ketika usia 8 hari. Enggak, ketika kami umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Siapa cucunya yang disunat 8 hari ada? Ada Hasan Hussein itu. cucunya. Kok bisa 8 hari ya Ki? Sama kayak Ya memang jangan Israel itu. di dalam Islam aturannya memang lebih bagusnya itu adalah ketika usia 8 hari, 1 minggu dari kelahiran. 7 hari. Ada dalilnya itu, Ada. Ada dalilnya nggak? Ada. Ada hadisnya, di hadisnya Coba Rasulullah. dibacakan, gimana? Saya jadi penasaran.
menghitan cucunya itu ketika usia, aku harus buka dalilnya seperti itulah ya. Apa-apa, bentar saya cari. Dengan akikah, bersamaan dengan akikah. Ya, Nah, akikah. sebenarnya ini juga sama dengan Yesus. Ketika dia genap usianya 8 hari, maka dibawa dia ke rumah Tuhan untuk disunatkan. Kita buka ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu usia 8 hari itu disunatkan dan benerin namanya tuh dilegalkan. Nah, kan gitu, dinamai Yesus gitu kan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus diakikahin setelah 7 hari, disunat, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, diakikahin dengan cara memotong burung tekukur atau merpati. Kalau di Islam usia 8 hari disunat, potongnya kambing, laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, itu akikah. Begitu Pak Martin aturannya di dalam Islam. Saya baru tahu nih ada Islam, ada hadis mengatakan bahwa cucunya Nabi Muhammad itu umur 8 hari, which is itu sama dengan perintah Hashem kepada Abraham, kepada keturunannya yang setelahnya itu Ishak dan Yakov, Israel, dan sampai sekarang. Ada juga Bang Piri riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan kakeknya di hari ke-7, lalu diberi nama Muhammad. Ada juga itu riwayatnya. Jadi seperti itu. Makanya dari tadi untuk Kristen ketika umat Islam menjalankan syariat sunat, apa yang masalah untuk Kristen? Gitu loh yang tadi kita bahas kan. Nah, Dia bilang harus tidak ikut ada yang Quran salah. lagi. Sementara di dalam kitab dia ada tapi nggak dia ikutin, dia nggak salah. Pas kita salah. Lupa kali beliau lupa kali ayat itu, Kejadian 17, lupa. Iya, udah jelas dalam kejadian kitab lah perjanjian. Kalau diributin sunat, saya mau nanya Bang Billy, ada nggak riwayat dalam perjanjian Torah menyebutkan Musa dikhitan? Ada tidak? Secara eksplisit Musa dikhitan. Ya, di dalam Torah itu ada hints-nya. Jadi dikatakan maka ibunya melihat dia sempurna. Apa sempurna? Ya, sempurna apa? Bahwa dia lahir sudah dalam keadaan sunat. Gitu. Disunat. Ada beberapa nabi-nabi yang lahir sudah bersunat. Kalau Adam memang sudah dibuat memang sudah bersunat. Sudah begitu, sudah nggak ada kulit katanya dia perbuat Adam. Baru ada Moshe, Noah juga tidak bersunat, sudah sunat lari lahir. Oh, ada juga ya. Saya gitu ya. dulu ya ini karena HP-nya udah lobet nih ya. Iya, Maaf aja nih. Jadi Iya. tidak tertulis bukan berarti tidak mengerjakan, intinya seperti itu kan Bang Billy? Iya, Torah selalu di dalam Torah itu banyak hints, petunjuk-petunjuk. Nah, yang hanya mengerti ini orang Yahudi, celakanya itu. Nah, jadi ada kalimat. Tafsirnya. Ya, maka ibunya melihat bahwa Musa ini sempurna dulu. Apanya sempurna? Para hakam, para ulama menjelaskan bahwa yang disebut sempurna itu karena tamim ya. Tamim artinya apa? Karena dia itu lahir dalam keadaan sunat begitu. Ini dia Bang Billy. Rasulullah menghitan Al-Hasan dan Al-Husain pada hari ke-7 setelah kelahiran keduanya. Al-Badrul Munir. Oke, catatnya. Bacakan Bah, teksnya Bah. Udah, itu dia. Oh, udah itu. Udah itu dia. Gedean Ustadz Alif nih. Besarkan host. Ajaran bagaimana, Dek? Nih, Ajaran. di sini dijelaskan ada aturannya disunahkan itu ayuh tanu, yaitu menghitan pada hari ke-7 ya.
di luar dari hari kelahiran, berarti kan ke-8. Di annahu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khotana telah mengkhitan siapa? Al Hasan wal Husain, kedua cucunya namanya Hasan dan Husain. Yauma sabiu, pada hari ke-7 min waladitihima, dari kelahiran kedua tersebut. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini dalam sebuah hadisnya kisah Rasulullah. Ini ada sih di terjemahan, kita baca aja ya. Disunahkan mengkhitan pada hari ke-7 kelahirannya, selain hari kelahirannya gitu kan. Jadi berarti dihitung dari besok gitu loh. Nah kan, karena baginda Nabi SAW mengkhitan Sayyidina Hasan dan Husain pada hari ke-7. Oh, ini ada terjemah kita kan ya, kelahirannya gitu. Ada di sini riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi begitu kisahnya. Tapi ini di dalam Islam ada aturannya begitu. Nah, memang ada batasan nanti waktu toleransi untuk mengkhitan. Kenapa? Karena nanti praktek wajib ibadah ketika akil balik, kemarin sudah kita bahas temanya. Maka sebelum itu kan ada di Islam itu kan ada yang dikhitan usia 2 tahun. Anak saya kemarin tuh usia 2 bulan tuh. Sekarang ini belum kering luka khitannya. Karena masih ada waktu jenjang yang agak jauh gitu ke masalah nanti dia wajib ibadah. Karena ketika nanti dia sudah wajib sholat, aturan sholat, maka sudah harus suci posisinya gitu. Biasa kalau masih kecil cepat itu Ki sembuhnya. Iya. Ya, biasanya Rabbi Yosef Misrafi di dalam sebuah ceramahnya mengatakan ya bahwa diketemukan umur 8 hari itu vitamin K-nya itu lebih 110. Jadi dia cepat sembuh, misalnya dia sakit cepat sembuh, luka cepat sembuh. Dan nggak perlu dijahit kan? Kalau Pak Martin usia segini disunat, sembuhnya nanti dikubur. Kampak. Tapi sebenarnya Pak Martin ya jaga-jaga aja ya, kita nggak tahu namanya umur ya. Shalom amit-amit ya. Kalau misalnya diambil dari bumi ini, paling tidak sudah dalam keadaan sunat Pak Martin, karena di dalam perintah di dalam Alkitab ya harus disunat gitu Pak Martin. Iya. Maka kita membahas sunat ya Bang Bil ya. Saya itu waktu lahir itu kulub saya itu sudah rasa disunat kata mama saya, dan itu fotonya ada ya. Dan waktu itu juga umur berapa hari ya, 1 mingguan gitu, cuman dibersihin aja kotorannya seperti itu. Jadi kulubnya itu udah dipotong dari lahir. Tapi kamu masih ke gereja apa gimana? Iyalah, pedoman saya kan beribadah. Walaupun ngapain di gereja? Ya? Gereja ngapain? Memuji muliakan nama Tuhan lah. Masa joget-joget saja. Ya, Tuhan yang mana yang disembah? Kalau menurut dunia itu Yesus, kalau saya Adonai. Saya tidak menyembah Yesus. Nah terus ngapain ke gereja? Di gereja kan semua menyembah Yesus, gimana sih? Nggak apa-apa. Yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menyembah Yesus, biar menimpa ilmu gitu. Gini, di agama Abrahamik ya, yang tidak menyembah Yesus di rumah ibadahnya cuman Yahudi sama Islam. Kalau yang namanya gereja pasti Yesus. Kalau gereja ya, makanya saksi Yehova nggak pernah menyebut tempat ibadahnya gereja, nggak pernah mereka. Mereka menyebutnya ada sebutan mereka tuh. Bukan, dia nggak mau disebut gereja. Nah makanya kalau kamu masuk dalam gereja, kalau kamu masuk gereja berarti kamu masih ada Yesusnya, masih berbau-bau Yesus. Bang Billy, izin bertanya, apakah agama Kristen ini dimasukkan ke dalam Abrahamik atau bukan menurut Yahudi? Ya kalau dari kan Abraham itu perjanjian diikat antara Tuhan dengan Abraham lewat sunat. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian masuk ke dalam perjanjian Abraham itu pasti melakukan sunat. Ismail melakukan sunat, Ishak, Yakub melakukan sunat. Jadi masuk ke dalam perjanjian Abraham gitu. Kalau teman-teman Kristen, bingung juga nggak masuk itu kayaknya.
bingung saya juga karena kayak tadi tuh Pak siapa Martinale, dia nggak bersunat khatan, mereka cuma hatinya doang. Iya, masa Jadi tidak bisa diselip artinya dia tidak bisa diselipkan antara agama Abrahamik ya. Bisa kalau mereka bertobat, meninggalkan Yesus sebagai Tuhannya dan melakukan perintah. Iya, karena Tuhan itu bukan Yesus sejatinya. Kita bisa nariknya tuh dari sini juga sih. Abrahamik itu kan berkaitan dengan agama pewahyuan, yang Tuhan menurunkan wahyunya kepada hambanya yang dipilih, yang menjadi seorang nabi dan menjadi utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di muka bumi. Kan gitu. Tuhan tetap pada posisinya. Kalau ada ajaran Tuhannya yang turun ke bumi, ya itu udah beda. Keluar dari konsep agama pewahyuan. Karena Tuhannya tuh sendiri yang turun ke bumi. Itu beda. Nggak sama berarti. Itu kenapa begitu, Akhi? Karena terjemahan Yesaya 63 itu bukan seorang duta atau utusan, tapi Tuhanlah sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Padahal di situ Umalah Panaf itu satu malaikat dikirim untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dalam hal ini konteksnya Yehuda. Dari situ. Bang Bil mau tanya. Tapi kita punya ini ya dari ensiklopedia dunia ya. Artinya dia tidak memihak kepada satu keyakinan lah di sini. Jadi konsep tentang Tuhan ke bumi, lahir, lalu dia tumbuh, menderita, bangkit, dan